ya hidup juga mestinya, supaya Yesus nggak dianggap tidak berbohong dalam berbicara kan gitu. Kira di sini intinya adalah kita mau meluruskan pernyataan Yesus itu supaya Yesus ini nggak berbohong, karena nggak mungkin seorang Yesus berbohong, kan gitu ya Bu ya. Nah supaya Yesus nggak berbohong, kita ikuti pola pikir Yesus yang ditulis oleh Matius ini, bahwa tanda Yunus hidup. Nah tanda saya hidup juga mestinya. Nah persoalannya kenapa mati terus bangkit, gitu loh Bu. Jadi di sini kita mau meluruskan Yesus ini sebenarnya, supaya kita mengangkat Yesus, mengembalikan ke porsinya, supaya jangan dianggap sebagai tidak jujur dalam hal ini. Luruskan Andi, luruskan Andi. Jadi bagaimana Andi? Kamu bagaimana Andi? Coba diluruskan. Aku mau dengar. Tadi kan saya udah bicara panjang bro, bahwa bukan saya meluruskan, membaca apa adanya seperti pernyataan Yesus. Tanda Yunus, kata Yesus. Apa tanda Yunus itu? Dia hidup di perut ikan. Begini juga tanda Yesus di perut bumi 3 hari 3 malam. Tanda Yunus itu 3 hari 3 malam. Bukan dia hidup atau dia mati, tapi ketidakberdayaannya Yunus di dalam perut ikan. Selama 3 hari 3 malam Yunus tidak berdaya di perut ikan. Begitu juga Yesus 3 hari 3 malam tidak berdaya. Oke, baik. Kalau sebentar dulu Pak Irmanes sebelum selesai. Lanjut. Aduh. Jadi mau di mana diprotes? Yesus tidak berdaya. Gini ya. Ketidakberdayaannya seorang anak manusia di perut ikan mau ngapain? Oke, baik. Baik, kita cek satu persatu. Oke, di dalam perut ikan kita setuju. Ya. Yunus atau Nabi Yunus tidak berdaya dalam perut ikan. Setuju. Kita juga setuju bahwa bukan hidup atau matinya, ketidakberdayaan. Dengerin dulu, saya belum kelar. Kita cek satu persatu sampai kesimpulan. Anda di sini nanti ada perbedaan, tapi ada persamaan. Dengerin baik-baik. 3 hari 3 malam sama 3. Oke. Satu di perut ikan, satu di perut bumi. Semuanya tidak berdaya dalam hal 3 hari. Bukan. Satu di perut ikan, satu disalib. Ketidakberdayaannya satu disalib. Nggak bisa ada hubungannya dengan salib, Bang. Ini kan perut bumi 3 hari 3 malam. Bapak. Iya, sekarang perut bumi harusnya di dalam tanah. Yunus coba baca ayatnya dulu, coba baca dulu. Oh, ya, jangan bandingkan perut ikan sama salib, gak nyambung bro. Jadi begini, perut bumi itu artinya ketidakberdayaan anak manusia. Iya udah di perut bumi. Sekarang dikatakan perut bumi, fakta Yunus di perut ikan. Iya, ya jadi sekarang yang kita bicarakan di sini coy. Di perut bumi, Yesus dulu. Tidak berdaya di salib. Ya dengerin dulu yang kita bandingkan di sini. Jangan mempelesetkan kata Yesus bro. Yang kita bahas di sini Matius 12:40. Perut ikan dan perut bumi, jangan kesalib. Mana lo? Di situ kan bicara tentang kematian. Coba baca ayat. Tentang kematian, jangan komplekskan. Belum kita bicarakan kematian, baca ayat dulu. Baca itu. Coba baca. Ada nggak salib? Kita bicarakan di mana? Itu ada tadi. Tadi saya screen tadi. Coba baca. 12:40. 12 berapa? Aku buka ayat. Oke, Matius 12. Kalau ada kira-kira kalau ada kata salib di situ 40. Ya saya dibaptis deh. Enggak. Bukan itu. Ingat lihat baik-baik. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3. Seperti sebab seperti kan seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga lah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di sini ada salib enggak? Enggak ada kan? Seperti ya Yunus udah. tinggal di dalam perut. Ya udah sekarang yang kita mau bahas ini perut ikan dengan perut bumi, jangan bawa salib. Oke, deal. Itu dalil kau bahas tadi kan dasarnya kan tentang kematian. Bahkan ya deal kita bahas perut ikan dan perut ikan. Mau bahas enggak perut? Jangan, bukan standar ganda. Sekarang saya mau tanya kalian dari ada yang mau gantiin saya silakan. Di mana rahim bumi? Ayo jelaskan rahim bumi di mana? Di mana rahim bumi? Ayo tunjukkan rahim bumi. Bang Billy. Jangan lari ke situ Bang Billy. Di Yohanes, di Matius 12 itu kan sudah jelas. Jadi 38. Ini kita baca di awalnya 38 ya. Oke, 38. Ya. Kan di situ kan ada pertanyaan ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Ya, dan orang Farisi kepada Yesus. Benar enggak? Guru,
kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ini bertanya dia bertanya, tanda darimu itu seperti apa? Kan begitu. Betul tidak? Nah, di 40-nya itu kan dijawablah, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Begitu loh. Ini tidak ada benar yang disampaikan dengan Bang Handi, tidak ada hubungannya dengan salib. Nah sekarang kamu jawab rahim bumi di mana? Kamu jawab dulu rahim bumi di mana? Rahim bumi itu di mana? Kamu jawab, saya ikuti mau kamu. Saya lanjut dulu ya Pak Bang Wan ya. Iya. Ya, Anda mengulangi ucapan saya. Bentar, saya briefing dulu ya. Yang lainnya kalau berkemampuan jangan menyela-menyela. Akan saya persilahkan loh. Baik itu Pak Imanes maupun Bang Iwan. Kalau menyela-menyela, Mas Denny tak suruh berhenti, kamu yang maju. Berani nggak? Lah, kalian jawab aja, ditanya itu rahim bumi ya, jadi jangan disela-sela dulu. Oke, lanjut Mas Andi. Yang menguasai materi aja yang biar berdiskusi. Tanya terus Billy, tanya sama mereka di mana itu rahim bumi. Di mana rahim bumi dulu? Dijawab. Yang tertulis rahim bumi kan di ayatmu. Kenapa kamu nanya Muslim? Sekarang yang dalam pikiran Anda rahim bumi itu apa sih? Rahim bumi itu di bawah bumi, perut bumi. Oh, di bawah bumi. Kapan Yesus masuk di dalam tanah? Oke, baik. Kalau begitu ayatmu bohong dong. Bukan coba bohong. Coba baca ayatmu dulu. Iya, rahim bumi apa? Rahim bumi itu. Makanya begini. Kalau kalian membaca Alkitab, ada istilah-istilah yang terkandung di zaman pada saat itu yang kalian harus pahami. Kalau begitu jelaskan kepada kami apa maksud rahim bumi di ayat Anda ini, silakan. Oke. Rahim bumi itu ibarat dengan kegelapan yang artinya ketidakberdayaan. Maut itu adalah kegelapan. Artinya Yesus itu di waktu dia disalib itu ibaratnya itu. Saya ngomong salib, saya nggak bicara salib. Enggak, sabar. Seperti Yunus di dalam perut ikan yang tidak berdaya, begitu juga anak manusia waktu itu tidak berdaya. Makanya digambarkan diimplementasikan pada perut bumi. Baik, perut bumi Anda mengatakan kegelapan ya? Iya. Baik. Apakah Yesus pernah dikubur? Tidak, tapi Yesus tidak berdaya pada waktu itu. Yesus tidak pernah dikubur. Yakin Anda Yesus tidak pernah dikubur? Yesus dikubur tapi bukan dalam tanah. Apakah Yesus pernah dikubur? Sekarang begini ya. Saya tanya Anda dulu, apakah Yesus pernah dikubur? Kubur mereka, kubur bangsa Israel bukan. Saya nggak nanya bentuk kuburannya. Apakah Yesus pernah dikubur? Sabar. Yesus waktu mau dijelaskan, sabar kau beri jelaskan. Waktu Yesus mati, Yesus itu tempat mereka dikuburkan itu di bukit-bukit. Apakah Yesus pernah dikubur? Nah, sekarang itu namanya kubur atau bukan? Apakah Yesus pernah dikubur? Sabar, implementasi kita kubur di dalam tanah. Implementasi kita dikubur itu di dalam tanah dan Yesus itu dengerin dulu bro. Anggaplah dikubur. Aku ikutin mau kamu. Jawab dari tadi dong. Dikubur. Apakah Yesus pernah dikubur? Dikubur. Lanjut. Pernah kan? Pernah. Ya. Itu aja sih kok diputar gitu. Saya cuma minta, apakah Yesus pernah dikubur? Pernah atau tidak? Andi sudah dikubur. Anggaplah dikubur. Pernah dong. Di dalam lubang tapi kubur mereka beda dengan kubur kita ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau nyamain? Cuma nanya doang kok. Apakah pernah dikubur? Loh, kenapa jadi sudah anggaplah gitu, itu dikubur. Kok anggap itu benar apa itu? Ya, memang dia kan di dalam batu di goa. Kuburnya berapa hari bro? 3 hari 3 malam. Oke. Kita kembali ke itu ya. Kita kembali ke ayat yang tadi. Seperti kisah Yunus ya. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Menurut Anda gelap, tidak ada daya, gitu ya? Iya. Baik. Apakah Yesus mengalami ketidakberdayaan 3 hari 3 malam di kubur? Iya. Sama, baik, deal, sama toh? Oke. Itu gampang loh dialog sama saya. Itu saya cari persamaan loh bro. Nggak usah cari persamaan, tidak akan sama. Nanti juga nggak sama, ya santai dulu. Baik, sesudah 3 hari 3 malam, Yunus hidup? Hidup Yunus? Hidup, oke. Sesudah 3 hari 3 malam, ya, Yesus mati? Yesus bangkit.
Saya nggak nanya bangkit. Di kuburan Yesus mati apa hidup? Oke. Mati dalam kekristenan, mati dalam kebenaran adalah tidur. Saya nggak nanya mati ke Kristen, mati apa enggak? Iya, mati. Mati. Artinya di sini ada tidak sinkron pernyataan Yesus. Iya. Terus Nah, kita luruskan. Kalau sebagai kita luruskan bahwa kita harus ikut kata-kata Yesus supaya kena ini barang, bro. Jangan kita belokkan pernyataan Yesus. Kami ya, mesti Andi, membela kamu di mana, Andi? Lanjut aja, Andi. Ya maunya adalah kita ikuti apa kata Yesus. Nah, apakah Anda setuju kalau Yesus tidak mati di kuburan? Yesus mati. Terus. Kalau Yesus mati berarti Yesus tidak mohon maaf ya, ada ketidakjujuran di ayat ini. Coba baca baik-baik. Kenapa? Ya coba baca baik-baik. Apa yang tidak jujur di sini? Apa yang tidak jujur? Yang di perut ikan kan inilah tanda kata Yesus. Iya. Terus Yesus memberi tanda. Iya. Tandanya adalah ya anak manusia mestinya anak Yunus itu 3 hari 3 malam hidup tandanya. Ya. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi, artinya hidup. Kenapa mesti mati? Di sini kuncinya, bro. Andi, ya, di sini kalau kamu mengimplementasikan kepada kematian berbeda. Tetapi di sini menandakan bahwa ketidakberdayaan Yunus waktu dia di atas kapal, dia dibuang. Ini berbicara perut ikan, bukan berbicara kapal. Waktu dia dibuang di perut di perut ya paham ikan. Itu, langsung ke perut ikan aja. Apa yang dia di ikan? Apa dia punya daya di dalam? Bukan itu maksudnya. Enggak saya tanya, apa Yunus di dalam ikan punya daya? Tidak punya daya dia di dalam, dia berdoa, diselamatkan. Dia tidak punya daya. Dia berdoa, dia diselamatkan, kenapa hidup. Kamu ingin memikirkan seperti Yesus, Yunus tidak mati, Yesus mati. Tetapi itu orang Yesus yang ngomong sendiri. Kan Yesus yang ngomong, bukan saya. Yunus tidak dalam ketidakberdayaan, begitu juga Yesus tidak keberdayaan. Mau bilang Yesus hidup, ya Yesus hidup. Orang mati dalam kebenaran adalah tidur. Kalau mau dibilang kata Yesus mati, ya dia mati secara kemanusiaan. Mau apa lagi kamu? Kan Yesus yang bicara begitu. Kenapa Anda bantah Yesus, bro? Saya ini mengikuti apa kata Yesus di Matius loh. Anda ini kok bantah gitu? Anda mengikuti Yesus, jangan standar ganda. Kalau kau mengikuti Yesus, takkan ada di Al-Quran kau dengerin dulu, jangan pindah kemana-mana. 12:40 dibahas. Kalau sama saya kami itu, kalau Jonathan. Matius 12:40 ini dibahas, coy. Bukan bongkar oleh bekas. Ada luka nih. Jangan lompat, coy. Kita bahas Matius 12:40. Matius 12:40 yang dibahas. Andi, yang kamu mau cari salah di situ apa, Andi? Yang tidak kamu mau ada cari saya salah. mencari salah. Sudah berarti kenapa dibahas ayat ini kalau nggak ada yang salah? Ya, Anda yang berpikiran salah di sini, saya luruskan. Ya. Enggak. Sekarang saya tanya, kamu mau bahas ini tujuannya apa? Ayo, yang di mana salahnya? To the point aja, jangan berbelit-belit. Menurut Yesus tidak salah, karena Yesus tidak mati. Anda mengatakan Yesus mati, yang salah siapa? Apa? Yang keliru di sini siapa? Yesus atau Anda? Terus Yesus tujuan yang pertama. Yang keliru di sini Anda apa Yesus? Mana sih yang Yesus mengatakan tidak mati? Mana yang Yesus katakan tidak mati, ayat yang mana? Itu tanda Yunus. Tanda Yunus apa? Tanda Yunus apa? Tanda Yunus apa? Kamu tahu nggak kata sebab seperti? Seperti artinya sama. Kejadiannya Yunus dengan kejadiannya Yesus. Seperti, sebab seperti itu tidak menunjukkan sama. Ada Bang Juma ya? Ada Bang Juma itu. Iya. Seperti kamu biar 2 lawan 2 aja. Seperti itu. Apa itu seperti? Bisa saja sama, bisa saja tidak sama. Oh, jadi seperti bisa tidak sama gitu? Iya iyalah. Sebab seperti. Sebab seperti. Kalau seperti kita buka kamus dulu KBBI. Iya. Apa itu seperti? Ya, seperti itu apa? Coba buka aja. Seperti apa itu? Jadi begini. Kamu, Andi, wajahmu seperti ini. Apakah sama? Kamu, Andi. Ini bukan berbicara wajah loh. Ini berbicara kejadian loh. Enggak. Kejadian loh. Kejadian. Apple to apple dong kalau memberi contoh. Kejadian yang terjadi di Indonesia seperti kejadian yang ada di Malaysia. Bisa kejadian apa itu? Harus cek kejadian apa? Usah berbelit-belit dulu. Harus cek kejadiannya apa? Enggak usah berbelit-belit, Andi. Anda ini yang berbelit-belit gitu loh.
Yang apple to apple, coy. Coba seperti apa itu? Coba ambil, Andi. coba ambil kejadian yang apple to apple yang sama gitu. Anggaplah begini. Enggak apa, coba. Anggaplah ya. Kejadian pengancaman bom itu yang ada di Indonesia seperti sama yang seperti di Amerika ada kejadian seperti itu. Di mana pengancaman seperti itu? Boleh jadikan. Andi. Di mana? Di mana? Di mana itu? Kasih contoh ya. Kasus pengeboman di Indonesia seperti yang terjadi di Amerika. Contohnya kalau kasusnya sama, kejadiannya mempergunakan seperti di Amerika. Ya sama dong kalau begitu. Sama dong. Andi. Kalau makanya aku bilang, apa ini Anda ini cari kasih contoh tapi Anda ribet sendiri loh. Sini kamu ajarin kata seperti. Ya, coba ajarin saya kata seperti. Coba ajarin saya. Makanya aku bilang kalian itu kalau coba ambil contoh. Saya paham. Coba dengerin dulu. Coba ambil contoh. Seperti wanita. Jangan nyanyi. Coba ambil kata contoh. Kata seperti saja kalian tidak paham. Ya coba ambil kata seperti yang tidak sama. Coba. Kejadian seperti tapi tidak sama. Coba ambil. Coba. Itu di KBBI jelas tuh. KBBI. Coba ambil kata seperti tapi tidak sama. Coba ambil. Saya pengen Anda lihat tahu ini mengajari saya. Lihat dulu KBBI. Ya baca aja. KBBI seperti itu apa artinya? Pertama, serupa dengan. Ya, sebagai contoh. Apa? Seperti martabak rupanya seperti ini. Sama halnya dengan rupanya. Kamu mengerti nggak bahasa Indonesia? Kalau kamu nggak mengerti sudahlah Andi, jangan kamu debat lagi Andi. Seperti apa tuh? Seperti coba ulangi lagi coba seperti. Baca, buka di layar. Ya itu ada tuh seperti itu. Coba supaya Anda yang ngerti gitu loh. Udah Andi, fokus ke ayat aja. Inti yang mau kau tanyakan apa? Fokus ke ayat yang dia tanya. Ini fokus. Seperti itu naik. tidak harus seperti itu tidak harus terverifikasi sama. Jadi Yesus di sini memberi contoh tidak sama. Baik, kembali ke topik. Andi. Apa? Memang susah. Makanya aku bilang kalian debat, kalian saja tidak paham kata Indonesia. Ini kita kembali ke topik ya. Kita kembali biar cepat nih. Jadi artinya di sini Yesus memberi contoh tidak sama. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ya coba jelaskan serupa tidak tak sama itu seperti apa antara perut ikan dan perut bumi. Oke. Coba. Yunus tidak berdaya di perut ikan 3 hari 3 malam. Oke, terus itu juga anak manusia yang tidak berdaya waktu disalib. Loh kok kesalib? Ini nggak ada ngomong salib di sini, coy. Ya. Sekarang begini. Yesus itu diutus dari surga. Andi itu sabar. Yesus diutus dari surga. Sekarang Yesus tidak berdaya. Ini Yesus disalibnya Yesus disalib di perut bumi apa di atas bumi? Kenapa kesalib Anda ini? Nggak nyambung, coy. Billy sebentar, saya jelaskan. Mungkin Mas Juma bisa memberikan keterangan yang mungkin lebih simpel lagi. Ya, dengar ya. Di situ kan dikatakan. Boleh Mas Juma memberi keterangan yang simpel? Oke, baik Bang. Dengar. Oke. Silakan. Lanjut Bang. 2 lawan 2 lah nggak apa-apa itu itu kayaknya. Halo. Saya bisa bicara. Silakan Bang Joma. Fokus ke Yohanes itu tadi Matius itu. Ya, jadi dua hal. Yang pertama adalah Matius ini pengarangnya, penulisnya melakukan kesalahan fatal. Jangan yang kedua, selalu membuat begitu. Yang kedua, dengerin dulu. Atau Anda yang mau bicara dulu? Mau potong-potong orang bicara. Biarin Bang Joma. Atau silakan bicara. Haleluya. Silakan. Yang kedua, tulisan Matius inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Kita urai bagaimana kemudian Matius melakukan satu kesalahan fatal. Yang pertama, dia mencoba untuk mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mencocok-cocokkan seakan-akan Yesus yang berkata. Cuma kamu pikir begini nggak perlu didengarkan. Masalah Alkitab kami yang menjelaskan, bukan Anda. Ya, saya lebih paham kitab Anda daripada Anda mengatakan Matius mencuri kitab. Yang bicara ini siapa? Billy apa Haleluya yang bicara? Matius jangan terguncang dulu. Saya tidak akan pernah dijuluki penginjil jalanan kalau saya tidak paham kitab Anda. Tenang, sabar, usap dada, minum air dingin.
angin, duduk pelan, gitu loh. duduk santai, tarik napas, oke, dan pelan. Sebentar saya ambil alih dulu. Ini sebentar ini tolong ya. Kalau Ini mau namanya berbicara, sebentar dulu yang lain ya. Kalau haleluya mau bicara, silakan dulu haleluya sama Bang Juma. Silakan haleluya. Ya, Bang Billy Tapi standby mereka gitu seperti ya. haleluya seperti Billy tapi ini sama-sama kejang. Tolong ya, silakan haleluya. Apa yang Anda mau? Haleluya dulu biar nggak kredit ya. Apa yang Anda mau sampaikan? Silakan. Tadi kan kita bicara tentang ayat Yunus ya kan, seperti tanda. Di sana jelas arti tanda itu merujuk kepada mujizat, goib. Sama seperti Yunus, dia kan seperti mujizat. Kalau dia tidak pakai mujizat, akan mungkin dia bisa hidup di dalam perut ikan. Begitu juga dengan Yesus. Ketika dia mati, dia bangkit. Udah clear sebenarnya. Dan yang kedua, tolong kamu Juma, kalau ingin bicara tentang Alkitab, kamu jangan klaim seperti itu nggak bagus. Oke, baik ya. Selesai ya. Kamu lebih pintar dari orang Kristen. Udah, jangan salah. Udah, jelasin aja. Ini kalian itu. Kalau orang Oke, Kristen, sabar, jangan kejang, santai, aja, relax. gitu loh. Abang Haleluya Santai, terus relax, biasa jangan kejang. 12 Matius 12:40 silakan terangkan. Matius 12:40 Bang silakan Andi. terangkan. Giliran saya dulu, Iya, Bang iya. Andi. Saya cuma mau kasih Ya, silakan. edukasi terhadap sahabat Kristen. Tar. Ingat, Cabut dulu karena Ingat ya. kamu bawa Matius pencuri kitab Yahudi. Cabut dulu. saya tidak mengatakan mencuri. Saya tidak mengatakan mencuri. Itu tidak ada kata saya mencuri. Kamu mengatakan Ya. Matius mengambil kitab orang Yahudi. Cabut dulu kata kamu. Matius Iya, orang itu Yahudi. memang betul. Cabut. Saya Betul tanya sama kamu, bagaimana? cerita Aduh. tentang Yunus itu tertulis di mana? Kamu tahu enggak Yahudi juga ada yang percaya sama Yesus? Sabar. Bicara. Saya tanya dulu. Berbicara mengenai Yunus, sabar. Jangan kejang-kejang. Saya kasih kalian gratis ilmu. Dengar. Poinnya pertama, Yunus berada di perut ikan selama 72 jam. Yesus berada di dalam kuburannya Yusuf Arimatea cuma 36 jam. Kamu sudah lihat Karena? distorsinya di sana? Karena Kalian sudah pernah belajar tentang itu? Kalau belum, diam, duduk, saya ajarin. Iya. Tunjukkan dalilnya. Oke, Di situ baik. tidak ditentukan. Di situ Jangan cuma 3 hari 3 malam tidak menunjukkan jam. 3 hari 3 Oke, malam. baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengetahui dan memahami tentang pengajaran Yesus, itu datanya kepada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi zaman Yesus mulai menghitung 1 hari, itu awal hari baru pada matahari terbenam, jam 6 sore. Paham sampai Iya, sini? terus. Oke. Oke, berarti Yesus itu dikatakan 1 hari ketika dia dihitung dari malam Sabtu hitungan kita. Oke? Terus Malam Sabtu, malam Minggu, malam apa lagi yang satu? Malam apa lagi yang satu? Oke. Malam Sabtu, malam Minggu yang satunya malam apa Iya, lagi? Iya. Ayo. Sekarang Enggak. begini, Suma. Tunggu. Jawab Kalau aja. aku bisa, Malam oke. Sabtu, malam Kalau Minggu, aku terus bisa malam apa lagi? jelaskan, iya, berarti nggak sampai 2 malam maksud kamu kan? Oke. Kalau Berarti saya bisa jelaskan, udah distorsi kalau- kan? Sabar, iya. Kalau saya Oke. bisa jelaskan, mulut Silakan. kamu itu bisa diam nggak? Mulai Lagi sekarang diskon kalau saya setengah. jelaskan, kamu bisa diam nggak? Dan Ya nggak silakan bisa jelaskan kamu gantian berubah. bicara udah Oke. nggak usah terlalu pakai Saya begitu. saya kasih contoh kamu ya. Kamu baca Kejadian 1 ayat 5. Gak usah pindah kejadian 12:40 dulu. Saya menjelaskan dulu supaya dia tahu itu 3 hari 3 malam dari mana. Sabar dulu kalian. Buka dulu Kejadian 1 ayat 5. Ya bukanlah. Oke, kubaca. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Sudah. Siang itu apa? Terang itu apa? Siang. Gelap itu apa? Yang menerangi apa di situ? Berarti 24 jam kan? 24 jam disebut hari pertama. Hari pertama ada siang, hari pertama ada malam. Berarti siang malam itu disebut 1 hari. Suma. Kamu jangan ngajarin saya, aku bilang. Kalau kitabmu kamu jangan ngajarin saya. Kalau Al-Quran mungkin kamu bisa ngajarin saya. Tapi kalau kitabmu jangan sekali-sekali. Oke? Diam, Suma diam. Kamu bawa Kejadian 1 pasal 5, justru di situ menerangkan siang malam dihitung 1 hari. Suma diam dulu Suma. Suma diam. Udah lu ngomong dulu nih. 3 hari 3 malam. Ya kan 3 hari 3 malam. Berarti Sabar, 3 Suma. malam, 3 hari. Sabar, 3 Suma. malam, 3 hari. Diam dulu Suma santai. diam. Santai, jangan kamu terguncang karena reputasi kamu sekarang terancam. Karena kenapa? Kamu sok tahu.
Kamu reputasi kamu Ya terancam. udah langsung ke dengan intinya pertanyaan langsung. kamu. Ya silakan Oke? jelaskan, silakan. Kita buka dulu dalam Kejadian 1:5. Tunggu, sabar. Sudah tadi itu. Enggak. Baca dulu. Terang itu siang, malam itu gelap. Berarti siang malam dihitung hari pertama. Ya udah buka aja. Ikuti aja Bang Juma, Enggak. silakan. Ikuti. Ikuti dulu. Oke, Ikuti aja, Bang santai. Handi, Sebentar, Bang Pak Juma Ian, sebentar. biarkan dia. Sebentar, gini supaya ini dari Ibu Muluna Agustin ini. Ayat ini diminta. Beliau ini Kristen. Ya, Untuk teman-teman Kristen ini tolong belajar yang baik biar mencerahkan Bu Agustin tentang kegalauan Bu Agustin tentang ayat ini. Tentang bentar, sabar Billy. Sabar Billy. Ibu Agustin, silakan nilai teman-teman Kristen dalam menjelaskan masalah ini. Silakan. Standby. Saya akan membantu Anda untuk mengurai kebenarannya. Silakan. Halo. Ayo, Iya, Bu Silakan. Agustin nggak apa-apa. Silakan Bang Billy, apa? Udah selesai Bang Billy? Udah. terang, siang, gelap, malam. Itu satu hari. Saya mau jelaskan, kalian bantah terus. Saya dari tadi mau jelaskan, nggak bisa jelaskan. Ya Kalian udah nyerocos jelaskan terus. sekali. Yang lain diam dulu. Ini haleluya ini kalau bicara ini. Oke. 5 menit Jelaskan aja. standby, 3 menit saja. Kalian Silakan. diam, jangan suara. Oke. Ya, Udah silakan. nggak usah jualan obat. Silakan. Enggak. Sekarang kita buka. Ya kita enggak screenshot dulu ayatnya. Oh gimana? Tolong Bu. Kamu gali kuburmu sendiri. Enggak. biarin aja. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, ya kan? Jadi di sini terang itu dinamai gelap, malam itu terang itu dinamai siang. Oke? Stop situ. Oke. Kita buka ayat sekarang Matius Pindah-pindah. 27 ayat 45. Buka Matius aja. 27. Oh iya, sabar. 27 ayat 45. Sabar cuma. Oke, kita buka. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan coy. Malam di itu boy, gelap itu disebut malam coy. Dari jam 12 coy. Biarin nggak apa-apa. Silakan Anda bantah coy. Terus kesimpulannya apa? Iya. Si Suma menanyai kalau dia komplain di situ hanya terjadi 2 malam. Tetapi ingat jam 12 itu dihitung malam boy, gelap di situ boy, makanya ini korban lai. Sini saya ajarin. Udah gantian Saya Bang Juma ajarin. lagi bicara, gantian. Saya ajarin. Nanti aku ngomong ya, habis Bang Cuma ya. Udah Saya selesai ajarin. Billy udah selesai ya, Bang Juma lagi. Saya ajarin. Silakan. Ya. Kamu jangan karena mendung di siang hari kau katakan sudah malam. Itu tuyul namanya. Di dalam terjemahan kitabmu tahun 2014 diterangkan pada jam 12 siang tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ menjadi gelap sampai jam 3 sore. Paham? Dengar? Ada kuping? Catat. Jadi kau jangan menjadi korban. Terus Makanya aku bilang kalau berbicara mengenai kitabmu kamu duduk cantik saya ajarin. Oke kawan? Ayo, Cari- lanjut. Suma, Cari lanjut, kitabmu lanjut. terjemahan 2014 ya. Oke. Ngapain? Nah, terkait cerdas dengan itu apa cuma yang Anda duduk narasikan. Billy, Tunggu diam sabar. dulu, gantian. Terkait dengan apa yang Anda narasikan, saya akan membantu Anda. Sebenarnya apa yang kemudian Yesus kasih tanda kepada angkatan jahat orang-orang Yahudi pada masa itu sebenarnya tidak murni semuanya salah. Melihat dari kacamata sudut pandang kitab Anda. Kenapa? Yesus itu sama seperti Yunus. Yunus di dalam perut ikan tidak mati, Yesus juga di dalam perut bumi tidak mati. Jadi dia tidak bangkit. Kalaupun dia bangkit dari pingsan. Nanti saya urai, saya bantu Anda untuk memahami itu. Ini sekarang kamu bertanya atau kamu menjelaskan? Saya jelaskan, kamu murid saya ya. Kamu sabar. Bantu menjelaskan. Kamu sabar. Ini saya kasih kamu oleh-oleh ya. Khusus kamu halilintar. Khusus halilintar. Khusus kamu. Saya mute nih. Halilintar. Taruh saya mute dulu. Halilintar, Bang Juma selesai baru Anda catat apa? Dia harus bertanya, kami menjawab. Begitu diskusi, bro. Halilintar, saya kasih kamu catatan penting untuk kamu. Ini oleh-oleh dari Bang Suma untuk kamu. Klaim saudara-saudaramu dan muridmu sudah marah Kalau sama begitu kamu. bilang Karena kami itu tidak berfirman di Al-Quran. ya udah kalau begitu Halilintar, catat
Bang Andi, suruh dia catat kebangkitan menurut Paulus, menurut Lukas. Sebentar dulu ya, sebentar yang lain standby. Tolong satu-satu gitu loh. Nanti kalau Bang Juma udah selesai, saya kasih Anda waktu 60 hari bicara kok, gantian gitu loh. Jangan kepanasan mendengarkan gitu loh. Bang Juma selesaikan dulu, baru haleluya. Silakan Bang Juma. Ya, ini catatan penting untuk haleluya di dalam beragama. Berbicara mengenai kebangkitan, Paulus bercerita di dalam 1 Korintus 14 pasal 44, 15 pasal 44. Lukas juga mencatat Lukas 20 pasal 36. Diam. Kamu mau dapat ilmu atau gimana ini ceritanya? Kapasitas kamu ini gimana ini kamu? Sabar. Ya haleluya, kalau begini kamu nggak kondusif loh. Berbicara ini diskusi loh. Diskusi, Bang Juma kelar dulu baru Anda gitu loh. Nanti kalau Anda bicara nggak dipotong kok. Terusin dulu biar klimaks gitu loh. Silakan Bang Juma kelarin dulu baru ke haleluya. Silakan Bang Juma. Kitabmu mengajarkan yang dimaksud kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania. 1 Korintus 15:44, Lukas 20 pasal 36. Bangkit itu adalah bangkit tubuh rohania saja. Jadi yang bangkit dari makam Yusuf Arimatea lengkap dengan dagingnya itu bukan bangkit dari kematian. Oke? Jadi Yesus sama seperti Yunus, bangkit dari pingsan, bangkit dari kematian yang tidak seperti mati yang Anda pikirkan. Yunus di dalam perut ikan itu hidup. Yesus di dalam rahim bumi juga hidup. Apa buktinya? Ini berdasar kitab kuno. 1 Korintus 15 pasal 44, bangkit itu adalah bangkit rohania saja. Jasad tinggal. Tapi ketika Maria datang ke kubur itu, tidak ada jasad. Makanya Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia tidak mati. Tapi dia bangkit dari pingsan, bangkit dari tempat pembaringannya di kuburan Yusuf Arimatea. Nanti kita buktikan. Apakah betul Yesus itu mati atau dia benar menggenapi cerita dia tentang nubuatan tanda Yunus. Dia hidup di dalam perut ikan. Nah, ini akan menjadi makin kacau nanti. Jadi kesimpulan saya, Yesus tidak mati di dalam rahim bumi dan Yunus juga tidak mati di dalam perut ikan. Jadi tidak ada kebangkitan Yesus itu menurut kitab Anda. Nanti kita urai. Silakan. Terima kasih. Haleluya, silakan. Bicaralah. Oke, biar saya jelaskan. Ya, habisnya aku ya. Biar saya jelaskan dulu. Oh ya, sorry, habis ini ke Bang Julius. Ya. Silakan. Sebenarnya biar kalau diskusi bagus itu, ya. Kalau kamu ingin tahu Alkitab, kami itu hanya bertanya, bukan menyimpulkan, ya. Itu satu. Yang kedua, yang mengatakan mereka itu tidak bangkit siapa Juma? Yang mengatakan mereka itu mati siapa Juma? Makanya saya sudah jelaskan tadi di ayat itu, di situ jelas intinya adalah suatu tanda. Apa itu tanda? Tanda mukjizat. Apa itu mukjizat? Yang tidak logika dari manusia bisa menjadi logika. Yang mana Yunus di dalam perut ternyata dia tidak mati. Kenapa itu boleh terjadi? Karena itulah tanda suatu mukjizat. Begitu juga dengan Yesus. Kenapa dia sudah dikuburkan dan bangkit? Itulah tanda mukjizat. Maka di ayat yang kalian komplain tadi sebenarnya adalah inti tentang mukjizat. Clear di situ. Jadi kau jangan melebar kemana-mana. Cuma kalau sama saya bicara singkat, tepat, akurat. Silakan yang lain. Oke. Betul, haleluya. Mantap. Ya. Saya tanya. Ya silakan. Aku kapan? Ya silakan. Jadi gini ya. Mungkin aku jelasin lagi. Pertama dia nggak makan ikan goreng ya, ikan bakar. Karena zaman dulu belum ada minyak goreng. Terus kedua, masalah seperti ya, dikatakan seperti tanda Yunus. Jadi seperti itu tadi udah dibilang, cuman mengatakan mirip gitu. Contohnya bom yang terjadi di Bali mirip seperti bom yang terjadi di Boston. Seperti ya, cuman yang sepertinya apa kejadiannya, cuman waktunya berbeda dan damage-nya berbeda, jumlah korban besar bomnya berbeda. Jadi kalau Yesus matinya nggak sampai 3 hari, ya itu nggak salah juga gitu, karena cuman seperti. Ya, jadi ada diskon setengah lah jumlah waktunya dan juga kondisinya berbeda, karena memang hanya seperti, bukan sama percis, kecuali dibilang sama percis ya. Jadi itu cuma untuk membantu teman-teman OTEN ngerti tentang seperti. Terus masalah Yesus, ya, enggak Yesus, dia di dalam perut bumi ya. Bisa dikatakan kan dia nggak dikubur, cuma ditaruh di dalam gua yang ada udara di dalamnya ya, bukan dikuburkan. Kalau dikuburkan, orang kalau dikuburkan pun dia nggak mati pun jadi mati karena kan ketimbun sama tanah.
Jadi di situ ingin menceritakan bahwa Yesus itu cumanlah manusia yang menerima mujizat, sama seperti Yunus yang menerima mujizat sehingga dia bisa bangkit. Dia dibangkitkan. Baik. Bukan dia pasang timer sebagai Tuhan, aku pasang timer lah, nanti udah waktunya aku bangkit sendiri gitu. Enggak. Baik. Dia dibangkitkan. Jadi di situ hanya ingin membuktikan bahwa dia itu ya hanya manusia. Baik. Oke. Ya, biar adil saya ke Bang Billy dulu, baru ke Bang Juma. Bang Billy silakan. Bang Billy mau bicara? Kalau enggak saya beri Bang Juma. Haleluya aja. Oke, haleluya aja. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Coach Julius ya, bahwa Yesus itu tidak ditimbun, dia dimasukkan ke dalam gua. Itu milik Yusuf Arimatea, salah satu orang kaya Yahudi pada masa itu. Nah, untuk membuktikan bahwa tanda Yunus itu benar terhadap pernyataannya Yesus terkait dengan tanda, bukan masalah hari ya, itu lain problem. Yunus hidup, Yesus juga hidup. Apa pembuktian Yesus hidup? Bahwa dia tidak mati. Pertama, dia dimasukkan ke dalam gua yang berbentuk kuburan yang berbentuk gua. Jadi orang yang pingsan pun masih bisa hidup di sana. Di dalam Lukas 24 pasal 36, ketika murid-muridnya diterangkan dalam Markus 14 pasal 50, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus, mereka kemudian tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap gurunya. Lalu kemudian tiba-tiba di Lukas 24 pasal 36, Yesus berada di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua, damai sejahtera bagi kamu semua. Di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya dikatakan begini, murid-muridnya ketakutan, mereka terkejut. Kenapa? Karena merasa mereka itu melihat hantu. Berarti kalau Yesus yang bangkit Anda katakan, pada hari ketiga Anda uraikan, murid-murid kenapa kaget? Harusnya mereka bergembira ria, bertepuk tangan, salto-salto, jungkir-jungkir. Kenapa? Tuhannya ternyata betul-betul sesuai dengan janji bangkit pada hari ketiga. Buktinya apa? Mereka menyangka melihat hantu. Kenapa bisa? Karena aku sudah ngajarin kamu, aku akan bangkit pada hari ketiga. Kok ngira aku hantu? Alasannya, karena pada saat penangkapan, berdasarkan informasi Markus 14:50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lalu mereka mendengarkan desas-desus. Gurunya ditangkap, gurunya disalibkan, gurunya dibunuh, gurunya dikuburkan. Lalu kemudian kok dikuburkan tiba-tiba nongol di tengah-tengah kita. Damai sejahtera bagi kamu semua. Murid terkejut, ketakutan karena mereka melihat hantu. Mereka mengira melihat hantu. Sekarang mereka itu melihat hantu itu kenapa? Apakah kemudian yang mereka kaget karena mereka menyangka Yesus itu sudah mati lalu kemudian muncul, atau mereka kaget karena memang menurut informasi yang didengarkan Yesus itu mati dan telah dikuburkan? Coba Anda jawab. Kenapa murid ini terkejut dan menyangka Yesus ini hantu? Silakan. Silakan. Haleluya. Oke, kenapa murid Yesus takut, kaget? Itu lumrah, manusiawi, ya kan? Apalagi diperhadapkan dengan namanya yang hal-hal luar biasa. Yang kedua, Juma, masalah Yesus kamu katakan tidak dikubur, ya jelas kok dikatakan di Yohanes 20:24-29. Bahkan jangankan kamu tidak percaya dengan Yesus, muridnya saja yang selalu dekat sama dia masih ada keraguan. Ketika itulah Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas. Lihat ini tangan saya, masukkanlah jarimu sebagai bukti bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, pahamin itu. Dan yang kedua, masalah tentang Yunus tadi, jangan dikatakan seperti. Anda harus ingatkan seperti tanda. Tanda di sana berbicara tentang kuasa ilahi, tentang mukjizat. Ya, jangan kau plesetkan. Makanya kenapa tentang Yunus dan Yesus dibuat salah satu ada persamaan. Persamaannya di mana? Tentang tanda mukjizat. Clear di situ. Kalau saya selalu bicara singkat, tepat, akurat. Lanjut. Silakan Bang Juma. Oke, yang namanya mujizat, Islam juga punya, bahkan kata mujizat itu dari Quran. Kami percaya Yesus itu penuh dengan mujizat. Kalau kemudian mujizat Yunus sebagai tanda, maka itu sudah terjawab. Yunus hidup, Yesus juga hidup. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus hidup? Dia bangkit dengan apa? Dengan jasadnya.
Lalu kemudian apa pembuktian bangkit dengan jasadnya? Murid-muridnya kaget, murid-muridnya terkejut, bahkan ketakutan. Kenapa ketakutan? Dalilnya menerangkan, informasinya menyatakan, karena mereka murid Yesus menyangka melihat hantu. Saya screen ditutup kalau nggak diminta, nggak dibutuhin, biar nggak melebar. Lanjut aja, Mak. Saya screen ditutup. Oke. Kenapa mereka kaget? Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka menyangka melihat hantu. Berarti benar apa yang diajarkan oleh Paulus dan juga Lukas, bahwa yang dimaksud kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania, bukan bangkitnya jasad dan roh seperti mumi, bukan. Nah, yang terjadi di hadapan mereka adalah Shalom alaikum, lengkap dengan jasadnya, jarinya lubang, kakinya ada bekas paku. Berarti ini murni adalah orang yang pingsan kemudian bangun, bangkit dari pingsannya. Sama seperti Yunus, hidup dia dari perut ikan dan juga dari perut bumi. Satu. Yang kedua, kamu harus paham kenapa murid ini kaget. Karena mereka semua pada saat penangkapan lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Markus 14 pasal 50. Jadi kejadian setelahnya mereka nggak paham gitu. Makanya di dalam Lukas 30. Makanya di dalam Lukas 24 pasal selanjutnya 34 dan sampai pasal 40, Yesus itu kaget juga kepada muridnya. Kenapa kamu ini? Kenapa kau kaget? Kenapa kau takut? Kenapa kau mengira aku ini hantu? Lihat tanganku, ini kakiku, ini tanganku. Aku sendirilah ini. Bahkan Yesus mengatakan apa? Rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Sambil berkata, ia membentangkan tangan dan kakinya. Lihat tanganku dan lihat kakiku. Inilah aku. Yesus berkata apa lagi? Ada apa dengan kalian? Inilah aku. Mengapa kalian ketakutan? Peganglah dan lihatlah. Ini tanganku, ini kakiku. Karena roh tidak memiliki daging dan tulang. Sementara Yesus punya daging, punya tulang. Berarti dia belum bangkit dari kematian. Penyaliban itu ada, penguburan itu ada, tapi bangkit dari kematian itu enggak ada. Kenapa? Karena Yesus harus menggenapi tanda Yunus, hidup di dalam perut ikan. Silakan ditanggapi. Silakan, haleluya lagi. Aku belum, Bang, bentar aja, aku 1 menit aja. Aku 1 menit aja biar Ibu yang tadi itu agak ngerti ya. Jadi di sini mungkin Ibu coba pikirkan dulu bagi supaya ya Yesus itu bangkit, ya apakah benar bangkit seperti yang digambarkan kalau kita sudah meninggal terus kita dibangkitkan. Karena kenapa? Di situ lubangnya masih ada, lubang di tangan, lubang di lambung masih ada. Sedih sekali loh kalau orang yang sudah meninggal tiba-tiba kalian menunggu hari pembangkitan ya. Hari kebangkitan tiba-tiba kalian bangkit dengan badan yang cacat gitu. Jadi misalnya contoh nih, si swasta, ya waktu dia meninggal, dia dalam keadaan botak, tangannya puntung 1, matanya hilang 1. Maka saat dia bangkit, kondisinya seperti itu. Dia jadi orang yang setengah rugi gitu kan. Karena kita percaya waktu hari kebangkitan tuh kita sama-sama mulia dalam tubuh yang mulia ya. Enggak, saya jelasin. Karena dia akan mati. Jangan bergusir lah. Iya, swasta jangan dulu. Jangan diganggu dulu, jangan diganggu. Joker, diam dulu, tenang dulu Joker. Iya. Yang lain biar saya jadi jelas ya. Ya. Jadi jelas lubangnya masih ada, lambungnya masih ada, kondisi dia sama persis saat dia terakhir. Sedangkan kita mengakui kalau orang yang bangkit ya, dibangkitkan oleh Tuhan, maka tubuh kita tubuh kemuliaan dibilang ya. Tubuh kemuliaan artinya apa? Benar-benar mulia, bukan yang cacat-cacat seperti itu ya. Boleh aku mau tambahkan? Boleh Bu, silakan. Terus setelah aku tambahkan nanti minta penjelasan dari teman-teman yang lain. Nah, yang aku pernah tahu waktu Yesus bangkit itu murid-muridnya nggak kenal dia lagi kan, karena rupanya tidak sebagaimana Yesus waktu sebelum mati. Nah, jadi waktu murid-murid lihat ada pribadi ini bisa tembus dalam ruangan, itu mereka kaget loh. Kenapa ada tiba-tiba muncul ini? Jadi mereka kira itu hantu. Tapi Yesus mau meyakinkan mereka waktu itu. Jadi Yesus menunjukkan tentang tanda apa? Tangannya ada bekas paku. Iya, paku. Silakan ada teman. Kalau misalnya seperti teman-teman tanggapan itu sepertinya tubuh jasmaninya itu dibangkitkan, harusnya dalam keadaan wajahnya seperti semula kan. Tapi
yang saya tahu di ayat itu murid-muridnya tidak kenal dia lagi. Jadi maksudnya bukan rupa seperti sebelum sedia kala dia sebelum meninggal. Artinya waktu dia bangkit ada perubahannya, Bu ya. Biar jawab sama itu larinya ke Yesaya 53 itu. Oke, biar saya jawab ini. Siapa, Bu? Haleluya dulu, silakan. Boleh. Dengarin ya. Ketika saya tadi berbicara tentang mukjizat, lagi-lagi Ustadz Juma selalu mengaitkan dengan Al-Quran. Padahal waraka itulah yang selalu mengatakan tentang Allah. Artinya sebelum Islam datang Juma, waraka sudah lebih dahulu mengatakan itu, ya. Itu saya katakan supaya klaim-klaim itu jangan terlalu kepedian. Ya, yang kedua, terima kasih Juma. Ayat Alkitab yang semakin kau besarkan suaramu itu, ya memang menunjukkan kebenaran. Makanya ketika kau mengatakan, menyampaikan argumenmu tentang isi Alkitab kami, sebenarnya kau tuh sepaham dengan saya. Artinya apa? Kau menjawab sendiri tantanganmu. Memang Yesus bangkit. Betul. Dan kenapa kaget? Jangankan muridnya, kau sendiri aja bisa dikagetin anakmu. Itu logika orang yang waras toh. Nah, sekarang kan di sini kita jelaskan ya. Kita ambil dari Alkitab dulu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini masalah tentang dia orang Samaria yang lari terkejut, kenapa tidak ada di situ Yesus, ya toh? Nah, maka kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, inilah ciri-ciri manusia itu memang penuh keraguan, ya toh? Walaupun selama ini Thomas sudah dekat dengan Yesus, dia masih ada keraguan. Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya. Bayangkan. Jadi memang Yesus itu bangkit cuma. Ketika kalian mengatakan, oh Yesus itu hanya pingsan. Hello, di sini sudah sangat jelas. Dan kalaupun Anda masih selalu ragu, itu pun tidak saya persoalkan. Sedangkan murid yang selalu dekat dengan Yesus aja masih ada dalam keraguan. Oke? Tetapi di sini kami menjelaskan bahwa Yesus menunjukkan diri dia adalah Tuhan. Sebab kalau manusia biasa, maka sering saya tantang dengan saudara muslim. Apabila saudara muslim ada yang berani disalib, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga, kau kujadikan Tuhan. Baik. Karena hakikat dari bertuhan itu harus memiliki kekuasaan. Baik. Sebelum saya ke Bang Juma, saya 1 menit. Hanya orang-orang bodoh yang mau disalib. Karena orang yang tersalib pasti terkutuk. Siapa yang tersalib? Silakan terjemahkan. Pasti terkutuk. Dalam 3:13 ya, saya jawab. 1. Kedua, haleluya. Lu harus paham bahwa Tuhan tidak mungkin mati. Kalau ada orang mengatakan Tuhan mati. Moderator kok ngomong ya? Saya kan ngomong. 2 lawan 2 ini. 2 lawan 2. Moderator itu menengahi. Ini dia lagi bukan jadi moderator. Lawan 2 swasta. Jadi saya kasih tahu botol sama Suma. Botol sama Suma itu 3 orang. Kamu swasta. Jadi saya kasih tahu ya. Selesai ngomong ini ya. Mereka memang harus rame-rame bro untuk ngadepin saya ini belum selesai bicara gitu. 1 menit kok. Aku boleh ngomong dulu nggak? Aku udah mau masuk hutan soalnya nanti nggak ada signal. Ya, aku cuma mau nambahin. Silakan. Ya, buat untuk Ibu Agustin tadi ya, Bu, Ibu harus harus tahu dulu ya. Dalam beberapa sumber, ya tunggu loh. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa Yesus itu memang tidak mati. Bukti dia tidak mati adalah dia masih punya tubuh ya, tubuh jasmani. Terus kedua, ya, aku lagi jalan. Dengar swasta. Sumber apa? Swasta. Sumber apa? Nanti kita buka ya. Sumber abad ke-8. Iya, sumber abad ke-8. Iya, suka kamu. Ya, jadi orang-orang Yahudi sendiri mempercayai sumber apa? swasta. Boleh di-mute nggak? Boleh di-mute nggak? Boleh di-mute nggak nih? Mana ya? Nah, saya akan handle ini ya. Tolong di-mute dulu ya. Tadi ini ada Mas Juma, ada Julius dan juga ada Mas Handi. Dari pihak Kristen, untuk yang baru masuk harus tahu diri ya. Jangan sampai nanti lagi kamu dari sini. Yang baru masuk, terutama si Joker itu baru masuk, kamu merusak formasi di sini. Saya tegaskan di sini.
Lanjut. Aku mungkin bentar lagi Lanjut. lanjut. Aku bentar aja. Jadi ya, Ibu mungkin nanti kalau mau tinggal japri saya, kita ambil sumber-sumbernya. Aku kasih nampak Ibu biar Ibu tahu ya. Pertama, Yesus itu benar-benar sudah tidak ada masalah. Dia sudah sembuh, bahkan dikatakan dia diobati ya. Ada yang mengatakan dia sudah diobati. Dan kenapa wajahnya tidak dikenali? Jangankan Yesus, Bu. Ibu kalau lihat Bang Handi Selebes, dari dia berjenggot dulunya. Ya, mungkin sinyalnya Julius ini hilang ya. Dilanjut Mas Juma. Saya ikut ngomong dong. Sebentar, kamu bukan formasi ya. Bentar, nanti saya atur. Kamu jangan terlalu Aku dulu. Bisa? Oh, Ibu ini Agustin. Silakan dulu Agustin. Aku cuma mau menanggapi, jangan-jangan aku lupa lagi. Nah, tadi dibilang Yesus bangkit masih memiliki tubuh jasmani kan? Ya, betul. Ya, lanjut aja Bu, lanjut. Saya juga pernah tahu kejadian si Lazarus, dia juga kan bangkit dengan tubuh jasmani. Oke Bu, sudah cukup? Iya, gimana itu? Baik, silakan Mas Juma untuk diterangkan. Oke, jadi begini, ini saya tidak masuk ke dalam perspektif pemahaman umat Islam. Kalau umat Islam itu jelas, Nabi Isa itu tidak pernah disalib. Tapi Al-Quran menerangkan ada penyaliban. Penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kembali kepada tema. Kitab teman Kristen yang menerangkan secara kritis bahwa murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Nah, cerita ini kemudian ketika Yesus itu keluar dari pemakaman, itu dalam perspektif kitab Anda itu betul. Yesus keluar, lalu dia mendorong kemudian pintu batu dan seterusnya. Yang jadi masalah sekarang adalah pernyataan Yesus sendiri kalau sahabat mengimani perkataan Matius 12 pasal 39. Anda Yunus, berarti kudu wajib hukumnya Yesus itu jangan dikatakan sebagai orang yang berdusta karena tidak menggenapi apa yang dia ambil di dalam tanda Yunus ini. Yunus hidup, Yesus juga wajib hukumnya hidup supaya dia tidak dikatakan sebagai orang yang menyalahi nubuatan. Itu dulu poinnya. Yunus hidup nggak di dalam perut ikan? Hidup. Berarti Yesus juga hidup dalam perut bumi? Iya. Harus hidup dia. Nah, sekarang ketika kita melihat data demi data, bagaimana kemudian dia datang di tengah-tengah muridnya. Lalu murid-muridnya mengira dia hantu. Lalu kemudian saudara Haleluya mengatakan, wajar kalau kau juga ada dikira hantu sama anak. Ini ceritanya berbeda. Ini ceritanya berbeda. Yang ada kemudian adalah satu peristiwa besar yang sekarang didukung oleh doktrin oleh Kristen bahwa Yesus mengajarkan dia akan mati, bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata setelah kita cek berdasarkan atas penyelidikan yang dituliskan oleh Lukas, di situ orang-orang pada hari ketiga, taruhlah hari ketiga, justru merasa kaget dan merasa melihat hantu. Berarti mereka tidak pernah diajarkan kalau Yesus itu akan bangkit. Bahwa Yesus itu akan datang di tengah-tengah mereka pada hari ketiga. Yang mereka tahu adalah guru mereka telah mati dibunuh oleh orang-orang Romawi pada masa itu. Tapi tiba-tiba nongol. Mereka kaget. Pak Soma. Jangan disela dulu Bu, jangan disela dulu Bu. Biar kita dapat poinnya Bu, jangan disela dulu. Ya. Nanti dulu, biar Mas Juma menyelesaikan dulu, baru ke Ibu Agustin. Biar diskusi kita ini. Ya lanjut Mas Juma. Jadi di dalam Markus 14 pasal 50, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Ini data. Berarti murid-murid itu tidak menyertai Yesus pada saat penangkapan. Murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri di saat paling krusial di dalam kehidupan Yesus. Di saat Yesus membutuhkan mereka 100% menurut penyelidikan daripada Markus itu lari meninggalkan Yesus. Semua meninggalkan Yesus. Hanya desas-desus yang kemudian dengarkan bahwa Yesus itu guru mereka itu telah mati, dikubur dia. Nah, di dalam Lukas 24 pasal 39 sampai 40, Yesus ketika datang di tengah-tengah mereka, supaya mereka ini tidak kaget, tidak mengira Yesus itu hantu, apa yang Yesus katakan? Lihat tanganku, lihat kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Berarti yang datang di tengah mereka ini, aku, Yesus yang utuh.
bukan hantu. Yesus ingin membuktikan, minta diraba, minta dipegang, minta dilihat, bukan untuk membuktikan dia itu adalah Tuhan, tetapi untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Itu poinnya. Yesus mengatakan, inilah aku, mengapa kalian ketakutan? Peganglah dan lihatlah, ini tanganku, ini kakiku, karena roh tidak memiliki daging dan tulang, sementara saya memiliki. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian, tetapi dia. Ya, oke, silakan. Oke ya, jangan terlalu panjang Mas Juma, biar yang lainnya. Baik. Silakan. Oke. Haleluya. Saya perkenankan habis haleluya baru Mas Billy, silakan. Oke, saya jelaskan ya, Juma. Kata kaget selalu kau ulang-ulang seolah-olah tidak ada kekagetan sama manusia. Semuanya. Yesus kan tiba-tiba datang, wajar mereka kaget, ya. Tetapi inti dari yang kita bahas ini adalah bukti Yesus itu adalah Tuhan. Di mana buktinya? Ternyata dia bisa bangkit dari kematian. Tanda Yunus dulu, dijelaskan tanda Yunus dulu. Oh iya, swasta hormati itu temanmu berbicara. Tanda Yunus sudah selesai. Tanda Yunus sudah selesai. Salah tanda Yunus sudah selesai tadi, makanya Ya, saya bilang. sudah, tanda Yunus membuktikan Yesus hidup, nggak mati. Sama seperti Yunus. Bukan berbicara tentang kemauanmu. Swasta ini nyerobot temanmu. Lalu berbicara mengenai apa? Sabar, ya maka dari itu harus kita serahkan kepada mengenai hari, salah. Berbicara mengenai Yesus mati, salah. Jangan dilayani dulu jangan dilayani si Joker itu, dia masuk baru masuk kok. Nyerobot aja. Silakan haleluya. Jadi hormati temanmu. Jadi yang katanya itu kaget cuma wajar lah, tiba-tiba Yesus bangkit, ya kan? Mereka lihat, loh, bukankah Yesus ini sudah mati? Kenapa bisa bangkit? Wajar. Kan sudah diajarin bangkit hari ketiga. Kok kaget? Dan semakin kau baca ayat tadi, kau jelaskan, kau dan aku sebenarnya sungguhnya sudah sepakat ternyata Yesus itu Tuhan. Dia membuktikan ucapan sebelum dia dibangkitkan. Ya toh? Nah, kalau kau bicara tentang masalah mereka tidak percaya kepada Yesus, dengar baik-baik. Sedangkan ya Simon saja ketika dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus pun berkata sama Simon, wahai Simon, 3 kali sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal saya. Bayangkan, itu masih dalam keadaan belum disalib loh. Nah, jadi di sini jelas sekali Juma bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dia menunjukkan segala kuasanya. Dahsyat, men. Bukan kaleng-kaleng, men. Makanya saya bilang, kalau ada saudara Islam yang meragukan ketuhanan Yesus, tolong dong buktikan dari kalangan saudara Muslim. Siapa yang mau dan mampu disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, ku jadikan Tuhan dirimu. Baik, begitu kau cari Tuhan. Yesus saja nggak bangkit pada hari ketiga, gimana? Saya lagi. Sudah cukup ya, haleluya. Kamu apa lagi mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan, Bang. Bentar, saya kasih kesempatan Mas Billy. Oke. Biar nanti dua-dua. Silakan Billy. Saya sependapat dengan haleluya. Hati-hati kamu itu semua kaget kena serangan jantung kamu, jangan kelewatan kagetnya semua ya. Hati-hati. Jaga kesehatan. Jangan personal, jangan berbicara personal. Oke. Kita buka dalam Lukas 24 ayat 25. Buka dulu. Ya, langsung dibacakan aja. Lamaan tuh buka-buka. Apa kata Yesus kepada mereka? Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu semua. Memang mereka itu memang susah untuk dimengertikan. Jangan heran mereka itu kaget. Terkaget-kaget mereka. Itu pun belum sampai di situ semua. Kalau kamu pelajari Alkitab secara dalam. Ketika Yesus terangkat baru mereka mengerti siapa Yesus dan mereka pun bersedih. Makanya Yesus memberi mereka roh penghibur. Makanya kalau kamu baca Alkitab itu harus detail. Amin. Haleluya. Amin. Oke, cukup ya. Oke, sekarang habis ini Mas Juma nanti diikuti oleh Andi Silebes. Silakan Mas Juma. Ya. Itu makanya saya katakan kepada kalian ya sahabat Kristen. Cerita tentang kebangkitan Yesus itu muncul belakangan. Nanti saya kasih data dan kalian akan kelimpungan mencari data itu. Nah, begini, ketika Anda mengatakan, saya kasih analogi kepada Anda deh semua. Haleluya dikejar-kejar bersama dengan anggotanya oleh Tentara Republik Indonesia atau TNI atau Polri. Selama 3 tahun mereka diobok-obok kemudian. Yesus, haleluya, memberi nasihat kepada pengikutnya.
Sahabat-sahabat jangan khawatir. Ketika kita mau ditangkap, kita menyingkir ke sungai ini, sembunyi di gua ini dan seterusnya. Kalian jangan khawatir. Meskipun saya ditangkap, saya mati dibunuh, saya akan bangkit di hari ketiga dan datang menyelamatkan kalian. Itu terjadi kemudian. Haleluya, ditangkap. Murid pasti khawatir, menunggu detik-detik bangkitnya daripada haleluya. Begitu haleluya muncul di tengah mereka, masa mengira Yesus haleluya itu hantu? Ada-ada aja. Yang benar adalah mereka akan kegirangan, lari memeluk gurunya, haleluya. Oh, puji Tuhan, ternyata haleluya betul-betul bangkit. Itu baru benar ceritanya. 24 ayat 25. Masalahnya sekarang, sabar. Masalahnya sekarang, Yesus, murid-muridnya, Yesus datang, muridnya malah mengira dia itu hantu. Ini yang menjadi masalah. Di dalam pengabaran Lukas, pasal 24, nomor 41, 42, diterangkan begini. Mereka kegirangan dan masih heran. Mereka mengira sudah mati. Dan kini senang bahwa Yesus ternyata masih hidup secara fisik. Itu yang perlu Anda pahami. Mereka senang karena Yesus masih hidup. Lalu kemudian apa yang terjadi? Untuk meyakinkan bahwa dia itu bukan hantu, apalagi Tuhan, dia minta apa? Dia minta ikan goreng, dia minta makanan. Lalu dikasihlah ikan goreng dan juga madu. Yesus minta ikan goreng, Yesus minta makanan itu untuk membuktikan dia hantu atau dia Tuhan. Dia bukan hantu atau dia Tuhan. Itu dulu poinnya. Yesus minta ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu. Jawab. Oke, terima kasih Mas Juma. Untuk selanjutnya silakan Mas Andi. Ya. Baik Pak Jul, saya enggak lama kok. Tadi saya dengar haleluya ini Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kan begitu ya? Baik, saya ikuti pola pikir Anda, saya membawa Anda ke alam sehat. Kalau memang Yesus itu Tuhan, saya bertanya kepada kalian seluruh Kristen di muka bumi, siapakah yang mematikan Tuhan 3 hari 3 malam? Itu satu ya. Dengerin baik-baik. Kalau Yesus itu Tuhan, siapakah yang mematikan Tuhan 3 hari 3 malam? Anda harus jawab ini. Apakah dia bunuh diri atau dimatikan oleh Tuhan lain? Anda jawab itu. Kedua adalah di Bible Anda, Yesus itu tidak bangkit sendiri, dibangkitkan. Saya mau tanya kepada Anda, siapakah yang membangkitkan Tuhan? Kekuatan apa lagi di luar sana ada yang bisa membangkitkan Tuhan? Itu dijawab, jangan sampai meleset. Kalau Anda tidak mau menjawab, artinya Anda nggak ngerti pertanyaan. Silakan. Oke, si Sandy berkata, siapakah yang mencabut nyawa Tuhan? Saya rasa ada mencabut, mematikan. Oke, siapakah yang mematikan nyawa Tuhan? Orang ateis saja saya rasa tidak pernah dia percaya bahwa Tuhan itu mati. Makanya pertanyaan kamu itu kamu benahin, ya. Ya, tadi katanya Yesus mati ya. Tuhan. Dulu, Pak ini kan cerdas bicara, artinya pertanyaan itu pun harus selalu cerdas, oke? Jadi sudah gugur pertanyaan itu di situ. Kok pertanyaan gugur? Anda nggak bisa jawab. Tapi Yesus mati dan bangkit, artinya itu kematian itu sudah gagal. Oke? Nah, jadi makanya saya bilang, daripada kita kangkung genjer banyak kali cerita, kalian buktikan aja siapa salah satu dari kalian yang bisa disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Ini jawab dulu, ini siapa yang mematikan Tuhanmu? Tidak ada yang bangkit dari ketiga. Benar, saya tanya sama Anda tadi, ya. Yesus makan ikan goreng itu dia minta makanan itu untuk membuktikan dia hantu, dia bukan hantu atau dia itu Tuhan. Sebentar Bang Joma, dia nggak jawab ini Bang Joma. Siapa yang mematikan Tuhanmu? Ayo jawab. Aku mau nambah dikit loh, bentar loh. Tunggu, aku nambah bentar ya. Bentar, siapa yang mematikan Tuhanmu? Ada signal lagi nanti. Oke. Kita buka Matius 27 ayat 50. Nanti aku Kita buka Matius 27 ayat 50. Aku nggak ada signal bentar lagi. Ini susah kali loh, aku sambil nyetir sendiri. Siapakah yang mematikan Tuhanmu? Ya jawab Kita buka Matius 27 ayat 50. Siapa yang mematikan Tuhanmu? Jawab Buka Matius 27 ayat 50. Ya, siapa yang mematikan Tuhanmu? Baca langsung. Buka. Siapa yang mau tes? Jawab aja, siapa yang mematikan Tuhanmu? Saya nggak mau jawab. Buka. Ya udah jawab, siapa yang mematikan Tuhanmu? Buka. Ayo, Yesus itu lu mengatakan Tuhan. Ya kan? Ya. Siapa yang mematikan Tuhanmu? Ayo, jawab. Ateis saja tidak percaya Tuhan mati. Kenapa kamu beragama mengatakan Tuhan mati? Kalau begitu Yesus tidak mati dong di kuburan 3 hari 3 malam.
Oke, dengar baik-baik, ya. Ayo, si malakama lu ini, maju kena mundur kena ini. Oh, enggak, sabar boy. Yang pertama, dalam Petrus mengatakan Yesus mati dalam kemanusiaannya, ya. Yang pertama Yesus mati dalam kemanusiaannya. Oke. Ketuhanannya kemana? Waktu mati kemanusiaannya? Ya enggak. Tetap keilahiannya itu ada dalam dirinya, tetapi dia di situ menggunakan masih dalam. Berarti Yesus pernah tidak jadi Tuhan selama 3 hari 3 malam. Yesus mati dalam. Ayo. Enggak. Begini boy. Berarti Yesus pernah melepaskan ketuhanannya gitu. Saya nanya kepada kamu. Yesus 2 natur itu memang itu firman itu adalah Allah itu bisa musnah. Apakah Yesus pernah melepaskan ketuhanannya sejenis 3 hari gitu? Saya sudah tanya. Tetap di situ masih dalam kemanusiaannya ya. Ketuhanannya kemana? Nanti tanya aja. Enggak sabar. Iya, ketuhanannya kemana? Siapa? Enggak. Kamu jawab tanya tadi siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Enggak. Secara kemanusiaan dia sudah tidak sanggup. Terus dalam Matius 27:50 ya, siapa yang mematikan Yesus? Sabar, dengar dulu, aku belum selesai. Jawab dulu, langsung aja siapa. Secara kemanusiaan dia telah menderita di kayu salib. Yesus. Siapa yang mematikan Yesus? Siapa? Aku mau dengar dulu. Matius 27:50. Karena dia mati secara kemanusiaan, dia tidak sanggup lagi, maka pun dia berseru. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Saya nggak nanya itu siapa yang mematikan Yesus. Yesus. Sekali jawabnya. Siapa yang mematikan Yesus? Ya sudah Yesus. Berarti Yesus bunuh diri gitu. Pakai dalil lagi. Ayo, Yesus mematikan Yesus. Bagaimana ini? Ayo, Yesus mematikan Yesus. Bagaimana itu? Biar saya jawab. Boleh? Ya udah jawab. Siapa yang mematikan Yesus? Selesai lu hari ini, selesai lu pada ya. Enggak, biar saya jawab. Ayo selesai lu berhadapan sama gua. Ayo. Boleh kan saya jawab? Ya jawab semua. Oke. Ayo, siapa yang mematikan Yesus? Jawab lu. Ini mau saya jawab. Ya, silakan. Yang mematikan Yesus adalah Yesus. Oke. Oke, Yesus mematikan Yesus. Oke, yang lain silakan jawab. Kalau ini ya. Di-mute dulu Banjuma itu. Yesus mematikan Yesus, kata Bro Ginting. Ya. Ayo Bro Billy, siapa yang mematikan Yesus? Selesai lo pada hari ini. Ayo jawab. Mas Ginting udah jawab, silakan Mas Billy jawab. Haleluya. Ayo. Kalau tanya sama Yusuf Manubulu yang sebentar Pak De, jangan dijawab Pak De. Jangan nyerobot. Silakan teman Kristen. Sudah ada satu jawaban saya pegang. Yang mematikan Yesus adalah Yesus. Bang Billy, setuju? Soal mati, soal siapa-siapa itu pertanyaanmu masih sangat rendah. Ini pada intinya saya jelaskan. Lu bisa jawab nggak? Makanya jangan katakan Yesus itu mati. Yesus itu nggak mati. Dia sama seperti Yunus. Cuma baca Matius 27 ayat 50 cuma baca Matius 27 ayat 50. Nggak usah cuma saya dulu hadapin. Muridnya dulu nih, murid dulu. Sekarang siapa yang mematikan Yesus? Muridnya sama gurunya sama aja. Saya kan sudah jawab. Ya silakan, siapa yang mematikan Yesus? Silakan jawab. Yesus. Ya udah Anda diam dulu. Billy nggak jawab. Silakan Billy. Jawab. Bang Billy, nggak usah apa. Saya aja terus langsung abang tanya biar saya jelaskan. Ya Billy silakan Anda jawab dulu. Siapa yang mematikan Yesus? Demikian. Ya Mas Ginting udah. Yesus Mas Tuhan, Billy lagi. mau apapun. Jadi begini, kalau mau dikatakan siapa yang Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Terus ya, siapa yang mematikan dia? Ya, persepsi aja pengertian kamu. Siapa yang bunuh dia? Kan Yesus mati. Matius 27 ayat 50. Yesus mati. Siapa yang mematikan? Iya, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Iya, siapa yang mematikan? Yesus menyerahkan secara kemanusiaan. Siapa yang mematikan Yesus? Ada yang mematikan dia. Orang ini berarti Yesus nggak mati. Kalau nggak mati, gitu. Ya, buktinya dia bangkit. Ya, Yesus mati apa enggak? Kalau dia sudah bangkit, gagallah kematian. Maka saya nggak bicara bangkit. Yesus mati pernah mati apa enggak? Ayo, Yesus pernah mati apa enggak? Tunjukkan. Boleh aku. Yesus pernah mati apa enggak? Pernah. Pernah. Siapa yang mematikan kalau pernah? Jawab. Berfirman di Al-Quran, saya Yesus. Siapa yang boleh kacaukan lu? Kacaukan si malakama kan? Maju kena mundur kena kan? Bang Handi kan melanjutkan saya, makanya kacau di situ, Bang. Kacau kan? Enggak, Bang. Kacau lu. Saya pasti enggak kacau. Bang Andi, Bu Agustin kasih kesempatan Bang Andi. Kacau kan? Lihat saja kalau Allah SWT berfirman di Al-Quran. Ya udah lu pindah topik, lu diam aja, lu nggak bisa jawab. Bunuh diri lu, haleluya. Ketemu sama gue, bunuh diri lu. Lu jawab. Siapa yang mematikan Yesus? Ayo. Tidak ada. Dari Yesus nggak mati.
Karena dia bangkit, gagal kematian. Oke, berarti benar ya yang saya uraikan. Yesus itu nggak mati. Udah, Anda sudah mengatakan itu. Thank you, haleluya. Anda sudah sehat ternyata. Ya, Ketemu gue selesai lu ya. Yesus itu nggak mati. Di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang benar. Ayo satu aja. Tidak mati. Ibu Agustin silakan menjawab. Tolonglah saya Oh ditanya. ini nggak dijawab. Haleluya, Yesus pernah mati apa enggak? Tunjuk satu ayat Al-Quran. Haleluya, lu diam dulu. Yesus pernah mati enggak? Itu Ibu Agustin mau Oh, jawab. Yesus pernah mati enggak? Clear, udah clear. Lu jawab, Yesus pernah mati enggak? Lihat ya Bu Agustin ya. Haleluya juga mengakui Yesus nggak mati. Oke. Itu enggak mati, itu lo. Kalau dia jawab mati, saya tanya siapa yang mematikan Yesus? Faktanya Alkitab menuliskan Yesus mati. Halo, ayo berantem sesama lo. Bisa aku bicara? Silakan Bu. Oke, silakan Bu. Selesai lu haleluya sama gua. Andi membentur-benturkan Kristen dengan Kristen ini. Tunggu, Lintar, Bang Gintin, diam dulu dan kasih kesempatan Bu Dokter ngomong. Orang Saya diam dulu ya. Kristen kita sepakat ya, kita buat pertanyaan sama Islam. Tunjukkan satu Oh saja Yesus pernah mati, lu diam nggak? Lu nggak bisa jawab, lu diam, lu nggak punya ilmu. Lu nggak punya ilmu, kasih ibu dulu yang bicara. Kasih Bu Dokter dulu. Takut orang itu bro. Lu tuh ilmu lu. Padahal tanya lu Yesus pernah mati, lu nggak jawab. Lu ditunggu luga itu. Ntar aku lupa nih yang aku mau bilang kalau gini caranya. Ya Bu, silakan Bu. Gini, kita Kristen sepakat dulu buat pertanyaan. Udah diam dulu. Jangan di mute, nanti aku suruh keluar semua Kristen dari sini. Santai aja, nggak usah Ya kejang-kejang. keluar aja nggak apa-apa. Siapa yang rugi? Siapa yang butuh lu? Lagi ngobrol santai sama Bu. Keluar ini, aja. Dokter. Goblok lu kadang-kadang. Sebentar, lain. Haleluya, kalau lu mau keluar aja. Orang kamu nggak ada ilmu kok. Oh, gantian dong. Tunjukkan satu ayat saja kalau Allah Ya suci itu lu selesaiin dulu. Selesaiin Ibu dulu. ini hargain dulu ibu ini mau ngomong. Udah jangan di mute Firmanen aja. Silakan Bu, silakan Bu bicara Bu. Bang Andi, kemarin Abang memimpin diskusi enak loh. Sebentar Bang Ginting udah. Silakan Bu. Udah. Silakan yang lain. Ibu silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Nah, aku sih secara pribadi sebagai orang Kristen aku tidak malu kalau disebut Yesus itu mati dan Yesus itu dibunuh, dan yang aku tahu Yesus itu dibunuh oleh orang-orang berdosa. Nah, tapi aku bangga karena Allah itu membangkitkan Yesus dan dia itu dijadikan Tuhan oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena justru karena kematiannya, justru karena ketaatannya kepada Allah sehingga dia menyerahkan nyawanya untuk disalibkan. Iya, untuk disalibkan dan akhirnya dia mati, dibunuh oleh orang yang berdosa. Kan begini Bu, Yesus ini Tuhan. Kan Yesus ini Tuhan Bu. Bentar. Aku mau jelaskan sampai ke kenapa dia disebut Tuhan. Yeah. Nah, setelah dia mati, aku kemarin sempat aku jelaskan kenapa Yesus diangkat menjadi Tuhan bagi kita orang Kristen. Karena Yesus itu dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Menurut Ibu, waktu Yesus mati, Yesus Tuhan apa bukan? Ya. Waktu Yesus mati, Yesus Tuhan apa bukan? Waktu dia mati. Dia masih manusia di situ. Diam dulu, saya tanya Ibu ini, lu diam. Yesus itu pribadi ilahi. Tadinya dia bersama-sama dengan Allah, kemudian Allah mengutus dia untuk melakukan tujuan Allah untuk melakukan maksud tujuan Allah, untuk menyerahkan nyawanya, itu tujuannya. Enggak, waktu Yesus mati Bu, ini gelarnya apa? Yesus mati ini dia Tuhan apa manusia Bu? Dia manusia. Ya manusia. Berarti jadi Yesus pernah nggak jadi Tuhan? Ya, terserahlah. Tapi sekarang ini Yesus nggak bisa begitu Bu, jangan terserah Bu. Jadi jawab aja. Jadi Yesus pernah nggak menjadi Tuhan? Jadi Tuhan itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Iya. Jadi pernah mencopot gelarnya waktu dia mati gitu. Jadi begini, gimana? Kita menyimpulkan bahwa sebelum dia mati, kita bisa simpulkan bahwa sebelum dia mati dia bukan Tuhan ya. Tapi setelah dia bangkit, dia telah memiliki kita berbeda lagi nih. Ditebusnya sehingga kita semua yang percaya kepada korban tebusan menjadi miliknya. Jadi kita menjadi milik Yesus. Ya gue salut sama Ibu, seperti pendapatnya yang Ritan. Selama Yesus hidup di dunia dia bukan Tuhan ya Bu? Iya. Iya, betul. Yesus itu digelar hati-hati Tuhan. Bu. Hati-hati Bu diserang sama yang lain Bu.
aku enggak peduli, tapi yang aku tahu Alkitab itu bilang begitu. Tapi sekarang ini Yesus itu adalah Tuhan, karena Dia sudah sudah merampas kita dari perbudakan dosa. Dia menebus kita, Dia mengambil miliknya sehingga Dia berhak untuk membangkitkan kita nantinya. Baik. Siapa saja yang percaya dan beriman kepada korban tebusan Yesus ini, yang percaya bahwa Yesus itu mati. Makanya kenapa aku bilang Yesus itu harus mati, karena kalau tidak mati sia-sia Dia datang ke bumi. Karena maksud tujuannya Allah untuk bawa Yesus ke bumi itu justru karena harus Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, begitu. Dan kenapa Tuhan karena itu, begitu. Baik, silakan haleluya dibantah ini Ibu. Selama Yesus di dunia Dia bukan Tuhan. Iya. Bantah nih. Ayo lu. Ya. Kami tidak membantah apa pernyataan Ibu itu. Makanya kenapa saya langsung tadi pada intinya? Karena proses di isi Alkitab itu kalian nggak paham-paham, makanya saya langsung bicara tentang intinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pembuktian ketika Dia di dunia itulah untuk membuktikan iman-iman orang Kristen. Ya. Nah, menurut Anda selama Yesus di dunia Tuhan apa bukan Dia? Saya mau tanya Ibu Gusti apa? Ibu Agustin tadi. Ibu Agustin yang membunuh, menyelibkan Yesus berarti adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, betul tidak? Iya. Ya, berarti termasuklah orang-orang ini ya. Apa ini? Begini apa panjang ini? dia. Apa ini? Jadi begini, saya Enggak begini Bu, saya belum selesai nih gantian. Menurut Ibu, selama Yesus hidup di dunia Dia Tuhan apa bukan, Bu? Bagaimana? Selama Yesus bernapas di muka bumi 33 tahun setengah lah. Yesus Tuhan apa bukan? Yesus itu manusia dan Dia Allah. Maksudnya 100% manusia, 100% Tuhan gitu? Saya kan tadi bilang kalau Yesus itu gelar Tuhannya itu ketika Dia menebus kita, Dia mati. Berarti sewaktu hidup Dia bukan Tuhan? Dia Allah. Dia Allah. Berarti Allah mati. Kemanusiaan. Balik lagi ke manusia. Kalau dia lemah Dia manusia, kalau Dia kuat Dia Allah. Gimana ini? Begini Pak. Ya silakan. Sebenarnya sebelumnya kita sudah dengar pembahasan disumsi ini. Jadi pada awalnya Yesus bersama-sama dengan Bapa di surga, Dia adalah Firman, dan Firman itu lahir keluar dari Allah. Diistilahkan sebagai lahir, tapi bukan berarti Dia dari konsepsi, maksudnya dari Nggak langsung dijawab to the point aja Bu. Yesus di dunia 33 tahun ini mulai dari kecil sampai dewasa itu Dia Tuhan apa bukan? Bukan. Ya haleluya, setuju? Dia bukan Tuhan? Gimana? Salah itu Bang Andi, salah dia tuh. Loh, jangan nyalain Ibu, dia punya juga hak pendapat kok. Ngapain lu salahin Ibu? Pendapatnya itu salah. Biar saya jelaskan Bro, begini. Itulah biarin aja. Belum waktunya jelaskan ya, saya tunggu ya. Saya jelaskan ya. Enggak, saya tambahkan sedikit ya. Jadi natur Yesus itu turun ke dunia. Oh, ini orang baru ini masuk ini ya. Dua natur. Bang, saya kapan waktunya nih Bang Andi? Ya, silakan Bang Inting. Ayo loh. Oke ya, saya jelaskan ya. Ini supaya kita sama-sama paham umat Kristen ini kita ya. Ketika umat Muslim bertanya, jawab aja sesuai pertanyaan, gak usah kesana kemari. Nanti orang itu malah bingung sendiri. Pinter. Kalau Bang Andi tanya coba, siapa yang mematikan Yesus? Kan langsung saya jawab Yesus, saya bilang. Jadi begini, Bro Ginting. Kalau karena pertanyaan Muslim ini, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Dua natur Yesus itu tidak bisa lepas dalam tubuhnya. Kalau dikatakan Yesus di bumi ini Tuhan atau manusia, dua natur itu nggak bisa dilepas. Yesus mati secara kemanusiaan. Iya Bang Billy, makanya jawab sesuai pertanyaan maksud saya. Nah, kalau dengar dulu, Bang Handi kan nggak menanya natur, dia kan hanya menanya Yesus itu Tuhan atau enggak. Ya kita jawab Tuhan, sudah selesai. Kita tunggu pertanyaan berikutnya, nggak usah kita menjelaskan dulu, maksud saya gitu. Oke, aku mau tambahin, jangan sampai aku lupa. Ini kok dibilang ada Ibu Agustin, dengar dulu ya. Yesus itu Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan. Bentar, iya, tunggu sebentar. Tolong ini dipahami, jangan bilang Yesus pernah nggak jadi Tuhan, ini salah nanti loh. Dengar. Gini Pak, jadi kita semua orang Kristen, aku tahu kita pernah baca ayat yang berkata seperti ini. Yesus sebenarnya memiliki Bang Handi, boleh kami berdebat di Zoom Bang Handi sesama Kristen dulu supaya clear jawaban. Silakan, tapi jangan terlalu dalam ya. Jadi silakan. Sebenarnya saya
Saya tidak sedang membantah pendapat teman-teman saya di Kristen soal ini. Cuman saya mau mengingatkan juga bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus Yesus pertahankan. Jadi ada suatu saat Yesus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah ini, dan dia rela untuk menjadi manusia. Dan pada saat Yesus ada di bumi, dia benar-benar menjadi manusia. Tapi ada satu hal, dia telah menebus kita dan dia adalah Tuhan kita. Bentar, ya. Ibu tahu arti manusia? Bangkitkan, ya. Bentar dulu, jangan kemana-mana. Ibu tahu arti manusia? Iya. Maksudnya? Manusia itu sistem atau anasir? Bagaimana? Manusia itu sistem atau unsur? Manusia itu adalah unsur yang hidup. Biar saya jelaskan ya. Kalau dia unsur yang tidak ada sistem, dia nggak bisa hidup. Biar saya jelaskan, Bu. Manusia itu sistem terdiri daripada tubuh, roh, dan jiwa. Iya, itu terdiri dari unsur. Saya tanya Ibu ini roh, jiwa, atau jasad? Jadi kalau saya tanya Ibu, makanya jawab aja. Ibu ini saya mau jawab pertanyaan Bapak dengan penjelasan, Pak. Saya enggak bisa penjelasan, jawab saja dulu, baru nanti dijelaskan. Baru saya minta penjelasan. Ibu begitu. Ini roh, jiwa, atau jasad? Ketiga itu ada dalam diri saya. Kalau saya tidak ada makanya saya tanya, coba Ibu baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Ibu ini jiwa, roh, atau jasad gitu loh. Karena jasad kita ini akan kembali ke tanah, roh kita kembali kepada Tuhan. Jiwa kita inilah kita gitu loh. Paham sampai sini? Coba Ibu baca nanti Ibrani 4 ayat 12 ya. Roh dan jiwa dipisahkan. Roh nanti kembali kepada Tuhan, jiwa kita inilah nanti yang diadili di hari akhir ketika dibangkitkan kembali. Atau Ibu baca nanti 1 Korintus 15 ya, ayat keberapa itu, bahwa yang ditaburkan adalah tubuh jasmani, yang dibangkitkan tubuh rohani. Nah, itu berarti yang bangkit itu bukan hantu tapi manusia yang pingsan. Bukan, Bang Juma, yang bangkit itu ya logos. Yang bangkit itu logos. Kalau roh makan ikan goreng bisa nggak? Sebentar dulu, Bang ya. Kalau hantu memang tidak bisa makan ikan goreng. Tapi kalau Tuhan bisa memakan apapun. Bisa. Dia membuktikan Tuhan bisa makan apapun. Bisa, karena dia maha kuasa, Bang. Paham dulu Bang Juma, dia selesaikan dulu makan helikopter ya. Ibu dokter. Ini Bang, kalau pemahaman Abang bahwa Tuhan Bang Juma nggak bisa makan. Yakinkan dulu Ibu dokter itu, Bang. Itu Tuhan kami yang kami bicarakan gitu loh maksudnya. Oke Bang. Yakinkan dulu Ibu dokter itu. Ibu dokter masih galau loh. Nanti kami bicara sama Bu Dokter. Kok katanya Yesus pernah nggak jadi Tuhan? Tuhan Yesus itu dari dulu, sekarang, dan sampai begini Pak Ginting. Lamanya tidak berubah. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Yang jadikan Tuhan kalian. Bang Juma, sebentar Bang Juma ya. Sebentar saya jawab Bang Juma. Saya menjadikan Yesus itu Tuhan karena banyak Tuhan yang saya anggap tidak saya yakini. Ada yang namanya Asitores, ada yang namanya Baal, ada yang namanya apa lagi? Mamon. Itu semuanya mengaku Tuhan. Tetapi yang saya tuhankan adalah Yesus. Abang benar. Saya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya, bukan orang lain. Terima kasih, Pak. Ibu dokter, silakan Bu Dokter. Sebentar. Pak Ginting, begini maksud Ibu itu, Pak Ginting. Sebenarnya pertanyaan saudara muslim kita ini yang ngawur. Harusnya mereka ini bila tidak percaya dengan Yesus adalah Tuhan, harusnya mereka bertanya apa bukti-bukti Yesus Tuhan itu sebenarnya. Tetapi ketika mereka mempertanyakan tentang Yesus ketika sisinya masih di dunia, wajar Ibu itu. Loh, kenapa Anda menyuruh mengarahkan kami bertanya? Saya tidak membela Islam ya. Saya tidak membela Islam. Pertanyaan kalau Anda nggak bisa jawab, diam aja. Jangan menyuruh kami merubah pertanyaan. Anda punya ilmu kan? Kita saja kadang-kadang takut ditanya gitu loh. Bung Andi. Pertanyaan kok disalahkan? Ente ini gimana sih? Jadi begini, Ibu tadi kena jebakan daripada Muslim. Waktu ketika ditanya apakah dia perempuan, ini sebentar, premisnya nggak enak nih, Ginting. Siap. Aku dikit bang. Apa? Jangan ada kata Muslim jebakan. Kapan kami menjebak? Tolong ya. Bahasanya Oke. Bukan saya yang bilang jebak Bang, itu Bang Billy. Iya Pak Ginting. Oke, lanjut. Jadi begini, maaf ya, dalam perspektif dalam pemaknaan kata ya, jangan terlalu juga mendramatisi kata saya jebakan. Oke, jadi begini, pertanyaan itu bisa ya, bisa tidak. Karena Yesus itu tidak bisa lepas dari dua natur ini dalam dirinya Yesus. Berarti jawabannya ragu-ragu gitu. Bukan ragu-ragu. Yesus bukan seperti kamu, seperti saya yang cuma hidup sebagai manusia manusia doang.
Ya terus jawabannya apa? Di dalam Yesus, ya dua-dua. Yesus nggak, sudah saya jelaskan. Tubuh Yesus itu tidak bisa lepas daripada dua hakikat, manusia dan keilahian. Jadi ketika kamu tanya, Yesus manusia, apakah ya, kedua manusia. hakikat ini selalu menyatu sama diri Yesus? Itu adalah urusan Yesus. Loh, urusan Yesus. Jangan urusan Yesus, tapi Anda tahu nanya. loh. Ada dua hakikat. Saya tanya, apakah kedua hakikat ini selalu menyatu atau kadang berpisah? Enggak tahu saya enggak. Jangankan dua itu bukan sesuatu yang dipertahankan. Nah, ini kedua hakikat ini dua saja. Apakah selalu menyatu atau kadang berpisah atau menyatu gitu loh? Dua, jangankan 1 juta pun bisa. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Oke, baik. Yang mati siapa? Kemanusiaannya. Ya, ketuhanannya kemana? Dia kan firman yang menjadi manusia. Iya, waktu kemanusiaan mati ketuhanannya di mana? Kok kamu mau nanya nanti lah, makanya kamu nanti kalau sudah masuk surga baru kamu tanya Yesus waktu kamu mati. Kok kenapa ke sana gini loh? Dimana? Anda kan berpendapat bahwa dia punya dua natur. Kan begitu. Nah, waktu dia mati, natur manusianya mati. Ya, pertanyaannya, natur ketuhanannya kemana waktu manusia mati? Aku mau jawab, boleh? Ayo. Jadi begini. Silakan Bu Dokter dijawab. Silakan dulu. Sebenarnya kita harus patenkan dulu kita menggunakan kata Allah dan Tuhan ini ya. Jadi kita harus dari umat Muslim juga harus mengerti tentang Allah dan Tuhan ini bagi umat Kristen itu seperti apa kan? Jadi kalau Bapak tadi tanya Yesus itu waktu di dunia itu dia Tuhan atau bukan? Begitu. Nah, jadi begini saya mau jawab. Sebenarnya dia Tuhan, tapi orang-orang waktu itu kan tidak tahu kalau itu dia Tuhan, makanya mereka bunuh. Tapi nggak bisa, Bu. Tahu, Bu, Lukas 2 ayat 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan, Bu. Tahu, Bu, Lukas tahu. Ya. Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bukan belum maksudnya yakin, ya, belum yakin. Lukas tulis itu waktu Yesus sudah mati. Enggak, Bu. Gitu loh. Alkitab Lukas kan ditulis waktu Yesus sudah mati, Yesus sudah lama naik ke surga. Berarti diragukan dong tulisan Lukas. Maksudnya bukan diragukan, dia menulis itu setelah kejadian-kejadian itu terus dia tulis. Apakah benar Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya. Apakah menurut Ibu Lukas nggak salah nulis nih Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud? Nggak salah Lukas menulis nggak itu. Salah. Kan artinya Yesus selama hidup dia Tuhan. Bisa Tuhan. Begini. Kan gitu ya. Masalahnya di mana kalau misalnya selama Yesus hidup terus Yesus adalah Tuhan, itu masalahnya di mana? Ya, masalahnya adalah Yesus mati, berarti Tuhan mati. Itu masalah itu, Bu, masalah besar. Masalahnya tentang dibilangkan, makanya perlu dipermasalahkan. Jangan diam dulu biar Ibu Din yang jawab. Gimana, Bu? Ya, oke lah. Ini masalah besar ini, Bu. Masalah besar banget gitu loh. Artinya adalah kalau memang Yesus ini Tuhan selama dia hidup, artinya Tuhan pernah mati gitu loh. Oke. Sudah, saya mau jawab ya Pak. Ya, silakan saya Bu. Ya. Harusnya Bapak dan semua yang ada di sini bersyukur karena yang mati dan menebus dosa kita itu Tuhan. Bukan masalah penebusan, Bu, masalah mati dulu ini. Oke, yang mati itu Tuhan. Ibu Agustin, tahu nggak orang Yahudi itu dosanya ditebus dengan domba loh, binatang. Kenapa nggak dituhankan domba-domba itu? Maka begini. Kenapa kita tidak bangga kalau yang mati yang menebus kita Tuhan? Domba saja kita sudah sangat bersyukur, apalagi Tuhan mati. Sekarang begini, Benar, Pak. Bu Agustin. Tunggu Pak, saya mau jelaskan dulu ya. Domba saja kita percaya bisa menebus dosa kita. Ini domba binatang yang tidak berdaya. Kita bisa yakin bahwa matinya domba ini bisa Allah terima. Nah, kenapa kalau Yesus yang mati harusnya kita bersyukur? Aduh, bukan main Yesus yang mati tebus dosa kita. Nah, oke, saya jawab Bu secara analogi saja, Ibu. Kalau ada ayam yang berbicara itu luar biasa karena bukan kodratnya. Tapi kalau kemudian ada manusia yang berbicara itu biasa karena memang kodratnya. Kalau kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia lalu mati, apa sih artinya itu bagi Tuhan? Tidak ada artinya. Jadi itu bukan hal luar biasa. Yang luar biasa itu domba yang bisa menghapus dosa kalian. Harusnya yang dituhankan itu domba. Tuhan mati itu luar biasa. Kamu tidak tahu apa arti daripada korban Suma. Itu sudah jelas dari pernyataan kamu melakukan korban yang kamu tidak paham apa maksudnya. Nah, sekarang masalahnya adalah pengorbanan. Kan ibu ini minta dosanya ditebus katanya. Iya toh? Kamu tahu nggak? Domba bisa menebus dosa. Kalau Yesus kemudian mati menebus dosa, itu biasa. Ini domba loh. Iya.
Kalau domba mati itu penghapusan dosa, bukan penebus dosa. Nah, kalau misalnya kalian mengatakan Yesus mati itu penebus dosa. Sekarang begini, akibat dosa itu apa? Wanita melahirkan sakit, orang mengalami kematian, mencari hidup itu susah. Dan itu dosa waris kan yang Anda maksud? Faktanya setelah Yesus mati, wanita melahirkan mati, sakit, orang susah mencari hidup, nggak ada manfaatnya. Kristen pada bermatian juga. Apa gunanya? Apa gunanya Yesus menebus dosa kalian? Nggak ada gunanya, tetap aja. Tentang mati kan belum selesai. Tuntaskan dulu dong. Mati itu apa sih? Ya, mati itu apa? Yang seperti Anda pahami, Yesus hanya pingsan, terus kemudian bangkit dari pingsan, Anda katakan bangkit dari kematian. Salah itu. Itu menyalahi tanda Yunus. Biar saya dengan Bang Juma dulu. Oke, baik, kita simpulkan ya. 5 menit. Ya. Dulu, jadi begini, Bro Ginting sama Bro Haleluya. Biar sama Bang Juma saya jelaskan, sama Bang Juma. Jadi begini Bro Ginting, untuk diingat dulu, sabar sebelum Bro Ginting 1 menit. Jangan dulu dijebak kita. Artinya begini, Bro Ginting, tergantung dari persepsi pandangan tentang kematian. Karena kita memandangi kematian itu dengan dari pandang sudut yang berbeda dengan Muslim. Itu aja yang ku ingatkan. Silakan jelaskan Bro Ginting. Oke, Bang Juma udah paham arti mati? Ya udah, coba jelaskan apa itu mati. Mati adalah ketika jiwa dan roh meninggalkan jasad, benar nggak? Benar. Ketika terjadi nggak itu pada Yesus? Terjadi, makanya dia mati. Karena terus yang makan ikan goreng siapa? Dengarkan. Abang ini udah kacau kan? Kita secara sistematis saja Bang, secara tahap per tahap. Silakan. Saya tidak setinggi ilmu abang gitu. Jadi saya harus tahap demi tahap saya bisa baru menjelaskan. Mati adalah ketika jiwa dan roh meninggalkan jasad. Oke, baik. Itu tertulis di dalam Alkitab, Pengkhotbah 12 ayat 7 ya. Oke. Nah, ketika Yesus meninggalkan jasad kemanusiaannya di kayu salib, kembali ke surga, maka manusia yang melihat. Jangan dulu ke surganya, ini dulu meninggalkan ya. Baik, saya tanya. Ya. Waktu Yesus meninggalkan mati, jasadnya. Ya, waktu Yesus mati, di sini ada meninggalkan, ada yang ditinggal toh? Ya, adalah. Ya, yang ditinggalkan jasad Yesus, kemanusiaannya. Dengerin dulu. Jasad Yesus yang manusia ini ditinggalkan oleh Roh Allah yang ada dalam diri Yesus kan menurut Anda kan? Yesus itu sendiri, Logos, Sang Logos. Dengerin karena dulu. Yesus itu Logos ya. Oke. Ya, apa yang keluar dari diri Yesus waktu Yesus mati? Apa yang keluar? Yang kan sudah saya jelaskan Bang. Yang disalib itu adalah kemanusiaan Yesus. Saya nggak nanya salib. Yang keluar dari jasad Yesus waktu dia mati apa yang keluar? Yang keluar, makanya proses keluar Yesus, Logos itu meninggalkan jasad kan di kayu salib. Oke. Logos ini apa? Yesus itu sejatinya jasad Yesus. Ini kan mati. Artinya di dalam jasad ini sudah nggak ada apa-apa lagi. Artinya mati kan gitu. Ya. Ya, kosong, hanya jasad kan gitu. Ya. Oke. Artinya pernah berpisah antara keilahian dalam diri Yesus bersama dengan jasad Yesus, pernah berpisah dong. Ya iya, ditinggalkannya. Ditinggalkan. Kemana dia pergi? Ya ke surga. Ke surga. Iya. Pergi sendiri gitu? Iyalah namanya kan dia Tuhan. Baik. Ya lo Bang, mau kemana dia? Artinya Yesus pernah tidak menjadi Tuhan selama 3 hari 3 malam. Bang, kan sudah saya bilang ya. Hakikat Yesus itu adalah Logos ya, Logos. Ketika dia ingin berkomunikasi Immanuel bersama manusia, tentu manusia tidak akan sanggup berbicara dengan dia apabila secara natur Logosnya itu datang di hadapan manusia. Manusia akan binasa. Oleh karena itu Yesus menggunakan sebuah dimensi yang namanya kemanusiaan. Ini digunakan Tuhan agar manusia itu bisa datang menghampiri dia berkomunikasi untuk. Oke, baik. Artinya jasad Yesus ini yang Anda anggap adalah Tuhan yang dilahirkan Bunda Maria karena ditinggalkan Roh Allah yang ada dalam diri Yesus selama 3 hari 3 malam. Ya. Artinya jasad ini pernah stop bekerja selama 3 hari 3 malam, betul? Gimana? Pernah stop beraktivitas selama 3 hari 3 malam. Karena dia hanya jasad, betul? Iya, Bill. Betul toh? Betul. Terus kemudian ini bangkit. Menurut Anda Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Yesus tentu dibangkitkan oleh dirinya sendiri.
Oh, salah bro, lu baca ayat. Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah di Bible Anda. Iya bang. Nggak ada pernyataan Yesus bangkit sendiri. Jangan bantah ayat bro. Saya jelaskan ya. Bapak itu adalah dirinya juga bang. Oh berarti Bapak ikut ke kubur? Enggak lah, dengar bang ya. Gimana? Kan sebenarnya udah berulang kali saya jelaskan ya. Yesus itu adalah logos, sang logos, hologos yang ada di dalam diri Bapak itu. Ya kan yang dikubur ini jasad Yesus. Jelas sampai situ. Abang ini begitu saya mau jelaskan ini supaya jelas, supaya abang jelas siapa Yesus itu loh, ya. Sang logos itu nuzul ke dunia melalui proses kelahiran, menjadi manusia, gitu ya. Sudah, lalu dia inkarnasi ke dalam rahim, ya, ke dalam daging, daging. Dan daging itulah yang kemudian digunakan Yesus untuk menyampaikan nubuatan dan penggenapannya. Oke. Gitu. Sampai suatu waktu orang yang tidak percaya kepada kelahirannya, Tuhan lahir ke dunia, menyalibkannya. Karena di dalam Yohanes 10:33 ya, Yesus sendiri dituduh karena dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan, makanya dia disalib gitu loh. Jadi baik. Kematian adalah ketika, ini kan orang yang melihat bang, ini kan yang menulis Alkitab ini kan orang ya, bukan Tuhan ya. Orang melihat bahwa kemanusiaan Yesus itu sudah mati, tidak ada lagi apa-apa di dalamnya. Iya kan udah dijelaskan tadi bang, manusianya mati. Ini kan kita omong bangkit lagi nih, kan gitu ya? Oke. Ya. Waktu menurut Anda Yesus bangkit sendiri, yakin bang? Ya kan dibangkitkan oleh dirinya juga. Loh gimana mungkin jasad bisa membangkitkan dirinya kan sendiri? Kan Bapak yang membangkitkan dirinya bang. Iya, artinya kan bagian diri Bapak. Iya. Yang ngomong dari tadi artinya Yesus jasad. Dengerin dulu bang. Allah itu Trinitas. Saya ngomong dulu, dengerin dulu. Dengerin dulu, belum kelar. Artinya jasad Yesus ini dibangkitkan oleh Bapak, betul? Oh jasadnya? Nggak ada jasadnya dibangkitkan. Lo kan tadi jasad ditinggal dulu, kan jasad yang mati bro. Bang, yang mati kan jasadnya. Iya. Nah, terus bangkit. Terus bangkit, artinya dibangkitkan. Yang bangkit itu Yesus. Makanya kan saya jelaskan tadi ya di 1 Korintus 15 ayat berapa itu. Waduh, diputar yang lagi, ditaburkan tubuh jasmani, yang dibangkitkan tubuh rohania. Jadi yang bangkit bro, itu ya. Lo tahu nggak bro, kuburan itu kosong loh. Nah. Kuburan kosong, berarti jasad bangkit, buktinya dia jalan. Mana lo? Bang, ini kita urut satu-satu gitu loh. Itu sudah kembali ke tanah bang. Lo kuburan kosong kok? Jasad itu sudah kembali kuburan kosong. Iya, karena jasadnya sudah kembali. Jasadnya sudah kembali. Dalam waktu 3 hari langsung hancur gitu? Bang, dalam waktu 2 menit selesai bang. Jasad itu menguap. Dalam waktu 3 hari jasad Yesus sudah. Versi baru lagi nih, jasad Yesus jadi tanah. Ya, biarkan dulu Bang Yima, saya selesaiin dulu Bang Yima. Izin. Jadi dalam waktu 3 hari 3 malam, jasad Yesus langsung hancur. Dalam waktu 1 menit bang. Oke, 1 menit. Oke, saya ikutin. Terus kemudian waktu dia bangkit, dia jalan memperlihatkan diri kepada orang, terus minta makan ikan goreng, itu jasad apa itu yang makan? Ya itu jasad rohania, tubuh rohania. Oh ini kelihatan kok, rohania kok nggak bisa dilihat bang, ini dilihat orang. Padahal Yesus mengatakan daging tulang nggak bisa makan, gimana sih? Iya gimana sih? Sebentar ya. Ini kelihatan loh sama orang itu bro. Makan. Iya, emang Tuhan nggak punya kuasa? Emang roh bisa dilihat gitu? Bang, Tuhan nggak, memang kita tidak bisa melihat roh bang, melihat Tuhan. Tapi Tuhan bisa memampukan kita untuk melihat Dia. Abang mau tahu nggak waktu seperti Stefanus bisa melihat Tuhan di surga? Artinya yang makan ikan goreng ini apa? Yesus. Rohani apa jasmani yang makan? Rohania. Jadi rohani bisa makan ikan goreng? Bisa. Rohani bisa makan ikan goreng. Ilmu baru ini saya dapat hari ini. Ilmu baru ini. Ya. Coba ceritakan kepada saya bagaimana cara rohani makan ikan goreng. Ya itu Tuhan. Kan sudah tertulis di Alkitab. Ada nggak tertulis di Bible bahwa rohani bisa makan ikan goreng? Coba gini. Ya. Gini bang ya, gini. Abang sendiri sudah membaca bahwa Yesus memakan ikan bakar ya. Ikan goreng lah, ikan bakar terserah lah. Ikan bakar itu bang, bukan ikan goreng. Oh ikan bakar, oke, nggak salah tulis ya. Itu enggak, ya. Nanti kalau abang baca teks aslinya itu ikan bakar, bukan ikan goreng. Ya sudah. Ya. Dan abang tanya seluruh umat Kristen siapa yang mengatakan bahwa Yesus bukan roh? Pasti mereka mengatakan. Oke, baik. Sekarang saya pakai Bible dikit ya bahwa waktu Yesus bangkit itu ya ada yang bertanya, lihatlah aku ini bukan hantu, aku ini manusia, lu lihat gitu loh badan gua, untuk membuktikan dia.
Ayat berapa? Untuk membuktikan dia sebagai manusia, dia ayat mana Lukas 24. 24. Lukas 24. Oke, kita pasal baca, 39 sampai 40 dan seterusnya. Ya, tuh, baca itu loh. Dia bangun. Ya. Oh iya, iya. Baca dulu. Iya, baca dulu. Lukas 24 ayat berapa? 39. 24 sampai berapa tadi Bang Juma? Ayat berapa tadi Bang? Lukas 24. Lihat aja di dalam Lukas 24. Iklannya meresahkan. Dari pasal 36 sampai 40. Itu lengkap itu. Yesus menunjukkan jarinya yang lubang. Dan sementara mereka bercakap, tidak mungkin lubang tangannya. Hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihat ya. Yeah. Mereka merasa melihat hantu karena Yesus belum menjelaskan siapa dirinya, ya kan? Yeah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Mana ada manusianya di situ, Bang? Mana? Coba tunjukkan mana kata manusia di situ. Itu diraba, Bang. Itu minta diraba, Bang, memperlihatkan tangannya. Kan tangannya manusia punya Yesus tangan. tidak mengatakan dia itu manusia di situ. Terus dia mengatakan dirinya apa di sini memperlihatkan tangannya, Bang? Saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa aku manusia di sini? Coba, silakan. Tertulis tidak ada manusia, Ya tapi sudah. dia memperlihatkan tangannya. Rabalah aku. Itu tangan Tuhan, Bang, bukan tangan manusia. Tangan Tuhan maksudnya apa? Jelaskan coba. Tangan rohani apa tangan beneran? Iya, tangan Tuhan, namanya Tuhan. Tangan Tuhan seperti apa? Dia kan itu? suka-suka Tuhan, Bang. Namanya Tuhan. Masa Nah, Bang? terus yang makan ikan goreng mulut Tuhan juga? Iyalah. Bagaimana caranya itu? Coba ceritakan kepada saya. Mulut rohani. Maradona. Bentar dulu, yang lain. Mulut rohani bisa makan ikan goreng, Bang. Mulut Bisa, rohani. Bang. Mulut Tuhan bisa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Yang dilihat oleh orang-orang di situ apa itu, Bang? Yesus. Sebagai apa itu, Bang? Ya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang berbentuk? Yang mengambil rupa manusia. Berarti ada manusianya, Bang, waktu itu? Mengambil rupa manusia. Kalau Yesus mengambil rupa manusia, apakah dia berbentuk manusia? Mengambil rupa manusia. Saya paham. Kalau dia mengambil rupa manusia, apakah Yesus waktu itu berbentuk manusia? Astagfirullahaladzim. Hah? Boleh. Boleh. Artinya manusia yang makan ikan goreng? Astagfirullahaladzim. Rupa manusia. Bentuk manusia, Bang. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Iya. Rupa manusia belum. Jelaskan, Bang Juma. Iya. Abang nggak melihat bentuk rumah. Kue juga bisa, Bang, dibuat jadi bentuk rumah. Tapi kue yang berbentuk rumah itu bukan rumah. Tolong dipahami sampai sini, Bang. Oke, lanjut. Tapi Anda tadi salah bicara bahwa ya rohani itu bisa makan ikan kok. Ikan bakar. Bisa, karena itu Tuhan, Bang. Apa sih yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Tapi orang melihat dia makan. Iya, orang melihat dia makan, Bang. Saudara Ginting ini jangan melebih-lebihkan, tidak bagus itu. Kok melebih-lebihkan? Itulah Yesus menerangkan sendiri, lihat tanganku, lihat kakiku, aku sendirilah ini. Itu iman saya. Saya tidak melebih-lebihkan. Ginting. Ya, oke, itu iman Anda, tapi tidak sama dengan pengajaran Yesus. Ginting. Mana? Abang memang tahu pengajaran Yesus gimana? Itu Yesus mengatakan, aku sendirilah ini. Kok Anda mengatakan? Ya udah. Apa dibilangnya? Raba tanganku, raba kakiku, lihat aku sendirilah ini. Hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti pada diri Yesus katakan ada pada dirinya daging dan tulang. Kok Anda katakan tadi roh? Di mana ada daging? Itu Lukas 24 pasal 39, saudaraku. Jadi jangan berlebihan lah, ya. Tengok ya. Dengar ya, baca ya. Silakan. Ya. Aku sendirilah ini. Dengarlah, biar saya jelaskan. Abang sering kali motong-motong ketika orang berbicara. Lihatlah tanganku dan kakiku. Lihat ya, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu. Lihat situ ya. Karena hantu ya. Tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jelas. Jadi gimana? Mengatakan bahwa dia bukan hantu, tapi dia adalah Tuhan. Kan selesai. Dari mana? Aduh, Bapak ini, saudara saya ini, aduh gimana sih? Abang Anda. Allahu Akbar. Jangan kayak gitulah, ya. Ingat, Bang. Belajarlah jujur terhadap kebenaran. Iya, kebenaran. Gini, Bang. Ya. Tuhan bisa menjadi apapun sesuai dengan kehendaknya. Nggak ada itu Tuhan bisa menjadi apapun. Aduh, abang ini kayak mana sih ceritanya? Berarti Tuhan abang nggak bisa seperti itu? Nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa berubah menjadi makhluk, Bang. Yang mana namanya Tuhan ya Tuhan. Nggak bisa berubah dia menjadi makhluk. Yesaya 43 pasal 10, Bang.
Bentar dulu Bang. Gini ya, berarti Tuhan kita beda. Tuhan yang beda gimana? Tuhan kita berkuasa menjadi apapun. Oh, enggak ada itu. Di mana itu diterangkan? Coba saya minta. Bahwa Tuhan bisa menjadi apapun. Apanya? Tuhan bisa menjelma menjadi apapun. Di mana itu tertulis? Abang tahu nggak dia maha kuasa? Saya tahu justru karena dia maha kuasa maka dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Yang tidak maha kuasa itu, coba saya tanya, kuasa itu kuasa. Sekarang begini Bang, kalau Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, Yesus maha kuasa enggak? Maha kuasa. Di mana dalilnya Yesus maha kuasa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maha kuasa. Jadi nggak bisa, Tuhan ya Tuhan, manusia. Tuhan maha kuasa itu nggak bisa menjadi sedetik pun untuk tidak maha kuasa. Pahami itu. Apalagi mati. Aduh, apalagi mati, nggak ada itu Bang. Kan jelaskan tadi kenapa lagi balik-balik ke belakang. Aduh nggak jenis banget. Makanya biar saya nggak apa-apa. Ilmu lu nggak nyampe lu di sini. Ilmu lu nggak nyampe. Lu kalian itu Bang ya. Biar saya jelaskan. Kan sudah saya jelaskan Bang ya. Saya jelaskan bahwa Yesus adalah logos, jiwa daripada Bapa itu sendiri. Artinya jiwa itu memang tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Karena segala sesuatu yang bekerja di dalam diri Bapa itu adalah Bapa yang melakukannya. Oke baik. Nah, ini lagi-lagi Anda merendahkan Bapak lagi. Kok jiwa Bapak nggak bisa berbuat apa-apa? Gimana ceritanya ini? Begini Bang Juma, Bro Ginting tadi udah menjawab. Yang makan ikan bakar itu adalah rohani. Kepada Tuhan. Bang Juma, tadi udah diputuskan oleh Bro Ginting bahwa yang makan ikan goreng itu adalah rohani yang makan. Itu aja udah. Kasih komentar boleh. Ya, silakan Bu Dokter. Apakah rohani Bu Dokter? Apakah rohani bisa makan ikan bakar? Silakan Bu Dokter. Dijawab Bu Dokter. Sudah nggak fokus ke saya berarti. Ya, ke Bu Dokter dulu menjawab. Bu Dokter tolong dijawab. Apakah rohani bisa makan ikan bakar? Silakan Bu Dokter. Bisa jelas. Bentar aku mau kasih komentar dulu. Pendetaku juga nggak bisa jelaskan. Silakan Bu Dokter. Iya. Jadi aku nyimak dari beberapa saat kita dari sebelum-sebelumnya juga topik-topik ini. Ada kalau aku boleh kasih kesimpulan sebenarnya inti permasalahan ini karena kita menggunakan istilah Tuhan. Sehingga ketika kita menggunakan istilah Tuhan di sini, jadi ketika itu disandangkan kepada pribadi Yesus, ketika Yesus mengalami hal-hal seperti ini, jadi seolah-olah kenapa Tuhan kok mengalami hal-hal yang seperti yang Yesus alami? Kayaknya tidak layak lah untuk seorang suatu pribadi Tuhan untuk mengalami hal-hal yang dialami oleh pribadi Yesus ini. Terus kata Tuhan ini disandang oleh pribadi Yesus yang mengalami segala macam seperti dikatakan tadi dikutuk. Nah, kita kembali lagi kepada pengertian Tuhan sebenarnya. Kenapa itu diistilahkan, kenapa Yesus dikatakan Tuhan itu belakangan. Sebenarnya kan kata Tuhan ini juga di bahasa Indonesia itu sebenarnya diambil dari kata tuan sebenarnya. Jadi like Decker itu. Iya. Jadi sebenarnya kita pure lah gunakan kata istilah Tuhan ini, kita pure aja, kita pakai kata Lord aja daripada kita mengertikan Tuhan seperti kok kenapa Tuhan begini dia nggak mungkin Tuhan. Jadi kita singkirkan dulu keilahian dari kata Tuhan. Dokter saya potong, jadi menurut Bu Dokter sebaiknya gelar Yesus Tuhan itu dicabut aja dulu gitu loh, biar nggak kontroversi gitu. Saya bukan meminta untuk kita mencabut gelar dari Yesus sebagai Tuhan, tapi kita menggunakan istilah Tuhan ini, kita pure dulu. Pure gunakan istilah Tuhan ini bahwa Tuhan ini artinya penguasa atau pemilik, Tuhan lah, Lord. Yes. Nah, supaya kita jangan permasalahkan kenapa kok Tuhan kok dia bisa mati, kok Tuhan bisa begini. Karena istilah Tuhan ketika nantinya kemudian istilah Tuhan ini dijadikan satu istilah yang mengandung makna ilahi, itu kan nanti belakangan. Ya. Jadi menurut Bu Dokter, daripada timbul polemik, sebaiknya kata Tuhan yang disandangkan Yesus selama hidup diganti menjadi Lord gitu. Iya. Dan memang itu kan yang di Alkitab. Ya. Yang digunakan di Alkitab kan Lord sebenarnya. Ya, setuju saya Bu, bukan Theos ya. Iya. Yes. Meskipun di balik itu bahwa sebenarnya Yesus itu adalah pribadi ilahi. Tapi dalam tanda kutip
kalau kita lihat kan, selama dia hidup di bumi, dia melakukan mujizat. Itu kan dia melakukan menurut dokter apa repotnya, apa resikonya kalau gelar Tuhan ini selalu melekat pada diri Yesus selama dia hidup? Apa repotnya, Bu? Nah, repotnya itu yang seperti yang bapak yang teman-teman di sini sering bilang, kenapa kok Tuhan, kenapa dia bisa begini, kenapa dia begitu? Meskipun pada kenyataannya Yesus itu disebut Tuhan. Jadi untuk menghindari ini semua, Anda setuju dengan Pak Henry Tan bahwa selama Yesus hidup gelar itu nggak ada. Nanti setelah tidak ada di muka bumi, setelah bangkit, barulah gelar itu boleh ke Yesus, betul? Nah, terserah mau dikatakan seperti apa, tapi intinya Yesus itu mati, dan dia mati itu karena karena melakukan kehendak yang mengutusnya. Iya, betul. Saya paham Kak Ibu, saya paham banget. Saya sering diskusi dengan metode atau paham seperti ini. Saya paham banget. Ya, udah clear itu, ganti topik. Jadi, lah. Lu diam dulu, saya ngomong sama Ibu, lu diam dulu. Udah clear itu Lu jangan membatasi kami untuk bicara sama Ibu dokter. Gantian. Tunjukkan dulu lu satu jangan atur dulu. Saya dari awal lah sama Ibu ini. Tidak clear, bro. Muter-muter. Lu diam dulu. Jadi menurut Ibu, lu jangan terguncang lu ya. Ganti topik dulu lah. Udah selesai itu. Udah, kamu yang terguncang gitu loh. Terguncang, santai bro, santai. Jadi menurut Ibu, sekali dijelaskan kalau itu nggak paham. Topiknya sekarang Kristen bertanya. Masih belum selesai loh. Ibu, silakan Bu. Gimana Bang Haleluya? Silakan Bu. Gimana itu? Topiknya Kristen bertanya sekarang. Gimana? Silakan Bu, silakan Bu. Saya bertanya sama orang Islam. Tunjukkan dulu, ini belum selesai Ibu. Aduh. Oke, 5 menit. Silakan Bu, kelarin dulu Bu. Silakan Bu. Bu dokter, silakan Bu, dibuka mute-nya Bu. Bu dokter. Ya, silakan. Dokter 5 menit, lalu nanti kita ganti topik. Ya, silakan. Ya. Jadi yang aku tahu di kitab saya bahwa kan ada pernyataan itu seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Bapa ini sebagai Allah, sebagai pribadi ilahi. Dia sejenak dia menjadi manusia kan, itu yang saya pernah baca sih di kitab. Tapi seperti juga teman-teman Kristen imani bahwa sebenarnya dia memang pribadi ilahi. Oke, jadi menurut Ibu bahwa gelar ini memang harus segera dihilangkan ya, pakai lot gitu, biar nggak ada semacam perdebatan kayak tadi. Saya setuju dengan Ibu. Saya sama Henry Tan nggak pernah berdebat loh. Sejak Yesus hidup di dunia, jawabannya gitu, nggak pernah berdebat sama beliau itu, sama teman-teman. Saya boleh tambahkan nggak Bro Andi? Sebentar dulu. Gitu ya Bu ya. Ini sebenarnya permasalahannya karena kekurangan referensi kata untuk bahasa Indonesia. Iya betul. Jadi Ibu dokter setuju bahwa Yesus memang nggak pernah mengakui dirinya Tuhan ya Bu? Maksudnya? Ibu setuju nggak kalau selama Yesus hidup di dunia itu nggak pernah mengakui dirinya Tuhan? Pernah mengakui dirinya Tuhan. Kau jangan buat framing kamu. Saya bertanya ini. Bukan framing. Iya, ya sama. Kami kan Kristen, suka-suka kami. Kalau begitu jawab, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Jadi begini. Boleh aku jawab? Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Di Bible. Aku dan Bapa adalah satu. Masa kau nggak paham? Buang aja. Saya nggak minta itu. Yesus mengatakan aku Tuhan. Mana? Kau yang minta, kok kau yang ngatur? Saya yang ngatur. Makanya lu ngerti. Oke, Pak Haleluya sebentar. Silakan. Ini kan pertanyaannya ke Ibu. Pertanyaan ke Ibu kena. Nanti kalau setelah Ibu jawab, kalian boleh jawab. Jadi menurut Ibu setuju ya bahwa Yesus nggak pernah mengakui dirinya Tuhan, Bu? Jadi begini, aku mau jawab ya. Dirinya Tuhan. Bu dokter menarik kata-katanya lagi. Jangan terguncang lah, santai aja. Ini Bu ngomong ini. Silakan Bu. Silakan Bu dokter. Jadi Yesus tidak pernah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu kan pertanyaannya? Iya. Memang tidak pernah Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jujur. Secara dia secara langsung menyatakan bahwa aku adalah Tuhan. Betul. Secara gamblang, kan? Iya, betul. Tetapi seperti tadi juga teman-teman saya katakan bahwa
iman mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka, begitu. Demikian juga bagi saya. Tapi tentu dasar mengimani kan ada semacam pernyataan Yesus, Bu. Selama jadi begini. Ya. Yang memberikan gelar itu kepada seseorang itu kayaknya orang lain kan, yang kayak kita menilai orang dia adalah ini, dia adalah itu kan orang lain yang memberikan penilaian dan menyandangkan sesuatu sebutan itu terhadap seseorang kan. Iya. Begitu. Jadi demikian juga dengan Yesus. Jadi kalau begitu Yesus ini Tuhan karena gelar oleh orang lain gitu. Gimana, Bu? Karena seperti itu. Jadi kita mengimani, dan itu iman yang dinyatakan oleh orang-orang Kristen kan, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu. Artinya beriman atas gelar oleh orang lain kepada Yesus, bukan Yesus yang ngaku sendiri kan gitu ya. Atas keilahian yang dia tunjukkan. Jadi dia menunjukkan sifat-sifat yang ini sifat-sifat itu yang kita lihat sehingga kita menyebut dia sebagai Tuhan. Nggak mungkin kita melihat orang yang kayak begini terus kita mau bilang dia Tuhan. Sifat apa kira-kira, Bu? Kasih sampel satu, Bu. Orang lain memberi gelar dia Tuhan, sifat apa kira-kira, Bu? Coba ambil sampel satu. Dia melakukan mujizat, dia rela mati. Nabi Musa juga ada mujizatnya. Sebentar, Bu. Benar. Jadi kalau Yesus bermujizat, tanda-tanda ketuhanan sama diri Yesus gitu ya, Bu? Iya, terus yang paling penting bahwa dia mati untuk kita. Yang itu yang kita imani ketika kita jangan belajar kemati dulu, Bu. Jangan kemati dulu. Artinya, waktu Yesus mengadakan mujizat, dia adalah tanda-tanda ketuhanan pada diri Yesus, betul? Bukan cuma itu, karena satu lain-lain juga melakukan mujizat. Oke, satu dulu jadi gitu ya. Satu dulu aja, jangan banyak. Artinya adalah, ingat, Bu, waktu Yesus bermujizat itu dia pakai fisik loh. Andi. Ntar dulu saya ngobrol dulu sama Ibu. Tuh sabar. Jangan kamu jebak lagi. Artinya begini. Yesus itu. Ini saya diskusi sama Ibu Bang Andi, bisa saya bicara sebentar. Bang Andi, bisa saya bicara sama Ibu sebentar? Ya, sebentar, ini bahasanya Billy nggak enak. Jebak dari tadi jebak. Ngobrol kok. Ini saya ngobrol. Bu Dokter. Silakan. Bu Dokter. Bu Agustin. Udah tidur dia, berehat. Udah capek dia muter-muter aja pulangnya. Siapa ini si Hendy? Ibu Ibu baca di Matius 12 ayat 8 sama Wahyu 1 ayat 8 sangat jelas bahwa Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Jadi jangan Ibu bilang bahwa Yesus tidak pernah berkata dia adalah Tuhan. Atau di Markus 2 ayat 28. Tolong nanti baca, Bu, ya. Terima kasih. Enggak ada di sana Yesus mengaku Tuhan. Ya sudahlah, Bang. Iya, Bu, ya. Ibu Agustin percaya itu kalau Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan. Tadi kan Ibu Dokter Agustin udah mengatakan bahwa Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi orang lain yang memberi gelar Tuhan karena aktivitas Yesus selama ada di bumi ini gitu loh. Contoh bermujizat. Kan gitu kata Ibu Agustin. Nanti cukup Ibu Agustin tadi bicaranya lurus loh, enak didengar loh. Iya. Jadi ada banyak hal yang memberikan ciri-ciri bahwa kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, bukan cuma dari mujizat saja, karena bahkan orang yang tidak percaya Tuhan itu bisa melakukan mujizat loh, bukan cuma orang yang percaya Tuhan saja yang bisa melakukan mujizat. Jadi artinya, Bu, kalau Yesus bermujizat, dia pertanda dia Tuhan, kan gitu ya, Bu? Kan seperti itu. Jadi bukan cuma hanya dari mujizat saja. Tetapi iya kan aja, Bu. Iya, kenapa rupanya Hendy? Iya, satu contoh aja begitu. Ya, artinya kalau Yesus bermujizat, pertanda dia adalah Tuhan. Nah, waktu dia tidur, pertanda dia apanya? Waktu Yesus tidur, pertanda dia apa? Yang tidur kan kemanusiaannya. Andi, kamu yang jawab pertama, dulu ini. sabar dulu. Kamu waktu tanya Yesus bermujizat, Yesus bermujizat sebagai Tuhan. Bicara mujizat, tapi tiba-tiba lari tentang tidur. Gimana? Begini Andi, dua pola Yesus bermujizat. Yang pertama kalau disamakan dengan Musa tanpa berseru kepada Allah, nggak jadi mujizatnya. Yesus tanpa berseru nama Allah dia bisa bermujizat karena dia adalah sumber kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu paham nggak kata Tuhan? Yesus waktu di dunia sabar. Yesus
Ini Bang Andi, ini udah kemana-mana nih. Bentar Bang Andi. Saya nggak pernah membantah itu menurut dokter loh. Saya ikutin ini dokter bicara ini loh. Bahwa tanda-tanda Yesus Tuhan karena dia bermujizat, oleh karena itu orang-orang yang melihat aktivitas Yesus diberilah gelar Tuhan kepada Yesus karena dia bermujizat. Kan begitu. Nah waktu Yesus mengatakan begini ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kalau ditinjau dari segi kata-kata Yesus ini, apakah bisa diberi gelar Tuhan apa diberi gelar manusia, Bu? Jangan diam dulu. Jangan mute kalian, kebiasaan kalian itu ya. Anda diam dulu. Bebas. Ya karena ini jawab dulu sih, haleluya. Karena orang lagi ngomong, Anda ngomong. Iya, Ibu Dokter, dengerin dulu Bu. Saya bicara sama Ibu Dokter. Kalau Anda nggak sabar mendengarkan ini, silakan aja geser dikit ke kiri gitu loh, ya. Bu Dokter, saya tidak membantah pernyataan Ibu Dokter tadi dibilang bahwa 5 menit. Kami yang bertanya, kenapa ini udah habis 5 menit? Anda diam dulu. Ini bukan giliran Anda. Saya sama Ibu Dokter bicara dari awal di sini. Moderatornya kami bertanya. Ya kalau Anda keluar aja dari sini kalau nggak setuju, gitu. Udah keluar aja Kristen dari sini. Ya udah silakan keluar. Siapa yang ngajak Anda ke sini? Keluar semua. Ya udah silakan. Ya, silakan aja. Ini Bro Ginting teman saya. Billy teman aku. Ini enggak beres ini. Bunuh diri aja kalian Oten bunuh diri aja. Enggak boleh. Ketika mau ditanya ketakutan tadi dibilang 5 menit lagi yang bertanya ketika mau ditanya kalian santai, relax. Hargai sesama kami, satu keluar semua telah saling kailah. Oke, sekarang kita bahas dulu. Sebentar, ini framingnya udah lain. Saya mute, saya yang mute semua. Saya belum kelar loh sama Muslim mau Kristen. Bentar Bang Andi sebentar. Tolong bahasanya itu yang pertama. Ini tuh haleluya. Kalau memang haleluya mau ngobrol, mau ngomong, ada batasannya. Orang lagi ngomong, Anda ngomong. Bagaimana? Ini dengan Bu Agustin loh. Bu Agustin saudara Kristen. Jadi Anda harap diam, yang lain dia juga diam. Untuk Muslim pun sama. Nanti ada raise hand, semua ada raise hand. Bisa kita satu-satu ya. Terus kalau mau bertanya tentang keislaman, kita buka topik baru. Nah, itu. Oke ya. Ya, saya bahkan belum kelar. Ibu Dokter masih ada? Ada. Ya, jadi gini Bu Dokter ya, sama saya enak tuh diskusi Bu. Bahwa udah waktunya bertanya, nggak usah lagi balik ke belakang. Ini begini nih, orang ini belum kelar kok sama Ibu ini. Aduh, haleluya, memang susah diatur ya. Santai Bro. Jadi gini Bu Dokter, jadi kalau memang gelar ini diberikan kepada Yesus adalah Tuhan karena dia bermujizat, oke Bu, itu oke gitu loh. Bahwa bagaimana waktu Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kira-kira ayat ini pantasnya diberi gelar apa kepada Yesus? Waktu berbicara demikian Bu, silakan. Bu Dokter. Bentar Bang Andi, kayaknya orangnya tiba-tiba hilang dari partisipan. Hilang, dia mute. Masa dia yang ngomong, bosan. Mungkin dia lagi sekarang pertanyaan orang Kristen bertanya. Enggak, prioritaskan yang udah raise hand gitu kan. Coba gantian lah, masa kalian aja ngomong, bosan orang. Ya udah, lu mau ngomong apa ayo. Nah, saya bertanya kepada saudara Muslim, sebutkan satu ayat saja jika Allah SWT ada berfirman di Al-Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu, ayo apalagi. Itu Jibril. Pakai bahasa Indonesia. Itu Jibril atau Allah SWT yang menyatakan. Jangan bohong-bohong ya. Ayo. Dalil. Kamu tahu yang berfirman di situ Jibril dari mana? Di Juma bilang itu Jibril. Di Juma bilang itu Jibril. Coba tanya Bang Juma. Di sini ada Bang Juma, tanya. Oke, tanya dulu mana Suma?
Cuma mana mau jawab, pura-pura dia mati. Sebentar dulu ya. Dia bunuh suaranya, pura-pura dia Berarti takut dia kalian bersuara. ini tidak mengerti proses pewahyuan Al-Quran seperti apa. Cuma yang Dengerin baik-baik, Anda bertanya, kami menjawab. Boleh Bang. Anda diam congornya dulu ditutup? Boleh. Boleh. Gini. Saya sebelum Anda bertanya, ini umat Kristen kepada Muslim, saya bertanya dulu ke kalian. Bisakah atau jelaskan bagaimana Al-Quran wahyu Al-Quran itu diturunkan? Tolong jelaskan. Loh, kami sejelas mungkin. Sebentar, Bang Billy. Supaya kalian sebentar Kang Ade. Supaya kalian ngerti dulu. Kalau Anda ngerti, oke, kita akan jawab. Jadi lebih kan, lebih kita bener kan? Betul. Enggak. Oke, saya jelaskan. Sebentar Kang Ian, Ada yang nyebut nama saya. Sekarang begini. Ya benar. Iya benar tadi, silakan Bang Juma dijawab. Iya. Udah saya jelaskan ya. Jadi, saya jelaskan. Anda bertanya apakah Anda paham tentang pengahyuan tentang Al-Quran. Supaya tidak fitnah, bro. Di sini kan ada Juma. Juma lah yang menyatakan bahwa Allah SWT itu tidak pernah berfirman di Al-Quran. Ya, clear di situ. Silakan. Ayo, kalaupun ada tunjukkan ayatnya. Begitu kalau diskusi. Saya jawab ya, kawan-kawan ya. Ya, jadi kita harus maklumi memang haleluya ini ada kelainan ya. Saya tidak pernah mengatakan Allah tidak pernah berfirman. Tapi saya terangkan bahkan berdasarkan dalil. Sabar, haleluya. Di mute dulu. Ya, di mute. Di Al-Quran menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Jadi Allah menerangkan Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Jadi ada di antaranya yang Allah berfirman melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, terkait dengan Al-Quran, ini saya kasih data. Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqa liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Artinya gini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diwahyukan dari Allah melalui perantaraan malaikatul Jibril. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah ma baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahui izin Allah. Berarti sumber daripada Al-Quran itu adalah dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kenapa melalui malaikat Jibril? Karena Allah itu menerangkan di dalam 12 pada, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah menyerah nabi tersebut melalui mereka itu tidak pernah nusul ke bumi, lahir di tengah manusia, dibunuh oleh manusia, lalu kemudian dia tidak pernah berkata-kata kepada Lukas, Markus, dan seterusnya, lalu dikatakan catatan Markus itu firman Tuhan. Tak pernah. Tuhan itu maha tinggi, selama-lamanya di tempat yang tinggi, dan dia tinggi. Sebab bumi ini adalah ciptaan, dan Allah itu tidak mungkin masuk ke dalam zona ciptaannya sendiri. Demikian. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang justru kamu semakin meyakinkan kami bahwa ternyata memang Allah SWT tidak berfirman, hanya melalui Jibril. Yang saya minta tadi, adakah Allah SWT berfirman di Al-Quran? Ternyata tidak ada. Dan jangan kamu katakan saya menfitnah, ini rekaman Anda. Oke? Nah, jadi jelas toh. Makanya kalau saya itu berdiskusi tepat. Apa yang kamu tunjukkan itu? Kan kalau kau ngomong kami diam, nanti kalau ada ilmu. Enggak, yang kamu tunjukkan tadi rekaman itu apa? Mulai murid-muridnya. Sabar. Saya tanya dulu semua. Apakah kamu pernah berkata bahwa
Allah berfirman dalam Al-Qur'anmu tidak? Ya, saya katakan tadi kan dalil lengkap. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang berkata kul di situ? Allah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah yang haleluya mau adalah Allah unyu-unyu turun ke bumi, lahir di kandang binatang, lalu kemudian berkata, itu yang dia mau. Lalu apa yang dia mau? Coba. Nah, dia maunya kayak mana? Ya, itu jadi sudah nyata kan? Dikatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad. Ini siapa yang berkata? Allah. Nah, jangan kita bermain standar ganda. Aduh, astaga. Yang saya tanya, adakah Allah SWT berkata, berfirman di Al-Quran, dan tidak ada, ya sudah dah clear, tapi jangan kamu balik gimana? Haleluya, gini. Perasaan bahasa Indonesia Bang Juma itu jelas kok. Iya, Allah tidak pernah berfirman di Al-Quran, kan sudah jelas. Di mana itu saya katakan Allah tidak pernah berfirman dalam Al-Quran? Yang ada, Allah tidak pernah nusul di atas muka bumi lalu kemudian berkata kepada manusia. Tapi Al-Quran itu 30%, 100% adalah firman Allah. Ada bro, ini rekaman mendengar. Itu nggak ada. Ayo. Nah, itu ya, jadi coba direkam bagus. Apa yang kamu tunjukkan? Yang kau tanya itu, adakah Allah berfirman langsung kepada Muhammad? Saya katakan tidak ada. Allah itu nusul ke muka bumi berkata ke firman. Atau ada umat Islam yang mengatakan Allah pernah nusul ke muka bumi, lalu kemudian unyu-unyu dia datang kepada Rasul Muhammad SAW? Nggak ada. Inlah Juma itu suaramu. Kau mengatakan memang tidak ada Allah SWT berfirman, hanya melalui Jibril. Clear di situ, nggak usah standar ganda lah. Malu sama muridmu gitu loh. Oke? Lah, kamu ini lucu. Al-Quran itu 100% adalah firman Allah. Tapi Allah tidak pernah nusul ke muka bumi seperti Yesus. Sekarang begini loh Juma. Oke? Makanya paham? Sedangkan nuzul Yesus tidak pernah berfirman kepada Lukas, kepada Paulus. Gimana Thomas? Mas capek-capek udah ke bumi, ternyata nggak pernah berfirman kepada Lukas, Markus, Yohanes, Matius dan juga Paulus. Aduh. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan yang lain yang lebih berbobot. Silakan. Ya, cuma ayat Al-Quran SWT berfirman nyatanya melalui Jibril. Oke, kita sepakat di situ. Sekarang jangan kamu berubah pernyataan kamu. Tidak ada. Oke, dan sekarang begini. Kalaulah kita merujuk dalam Al-Quran. Pertanyaanmu itu lucu. Tidak ada Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dengar, bedakan tidak ada Allah berfirman dalam Al-Quran dengan tidak ada Allah nusul ke bumi berkata kepada Rasul Muhammad SAW. Itu Anda harus bedakan. Suma. Nabi Muhammad kan itu nabi. Kalau nabi itu artinya Allah berfirman kepada nabi. Iya, betul. Buktinya tidak ada Allah berfirman kepada Muhammad. Benar kan? Nah, sekarang coba lihat di dalam bilangan 12 pasal 3. Kenapa kamu pakai kaitan dengan ayat kami? Kami naik lagi bahas kitab kamu. Kok ayat kamu pula? Kamu itu Kristen. Itu bilangan ulangan itu bukan kitabmu. Ada-ada aja. Kamu jangan nge-framing. Kitabnya agama lain diklaim. Aneh kau ini. Kalau si Juma udah kepotok gitu, orang ngomong nggak dikasihnya, dia aja ngerocos, nggak malu sama murid. Ini dimut-mut. Sabar dulu. Dengarin. Sekarang kami nanya dulu. Bang Handi, nanti giliran aku dikasih tahu Bang ya. Di mana Allah berfirman kepada Muhammad? Ada enggak? Lah itu semuanya berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada. Kok nggak ada pula? Kok nggak ada pula? Ya, tunjukkan. Lah itu dalilnya kan sudah ada. Saya sudah bacakan dari dalilnya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Lalu dikatakan liyuzabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Itu yang berkata bukan saya yang licik ya. Ini ada yang bilang saya licik di chatting, bukan saya yang licik, tapi guru kamu yang licik pakai bahasa Arab yang kami tanya dia jawab bahasa Arab. Siapa yang licik? Loh kok saya licik? Kamu kan tanya Al-Quran. Al-Quran itu bukan terjemah. Kamu tanya terjemah atau tanya Al-Quran? Bukan aja. Saya tanya. Jangan kejang-kejang. Ya aja. Lo kejang pula. Kalian itu tidak cukup otak untuk memahami penjabaran saya. Sumber Al-Quran itu Allah.
Cara penyampaian pewahyuan itu bermacam-macam. Ada Allah menyampaikan langsung, ada melalui perantaraan malaikat, ada melalui mimpi dan seterusnya. Di mana Allah menyampaikan langsung? Kepada Rasulullah Muhammad SAW itu melalui perantaraan Jibril. Oh, itu bukan Allah berfirman, itu artinya Jibril berfirman. Waduh, lucu kamu ini. Sekarang begini, saya kirim surat samamu. Dengar, saya kirim surat samamu kepada yang terhormat Halilintar yang tidak cukup satu, dibawa oleh Bang Ian. Sekarang Bang Ian antar surat itu ke kamu, yang berkata di surat itu siapa? Bang Ian atau saya? Simple. Jawab yang menulis surat, yang berkata di dalam surat itu Bang Ian atau saya? Jawab. Istighfar dulu biar kau santai. Jangan kejang-kejang. Istighfar dulu. Otakmu nggak cukup satu, kawan. Jadi memang susah kau menerima pembahasan saya. Pertanyaan Bang Juma itu mudah kok barusan. Kenapa jawabnya muter-muter kamu? Haleluya sama Bang Inting. Apa Billy? Sekarang saya tanya tentang Lukas. Yesus pernah berkata langsung ke Lukas? Sebenarnya. Dia mengaku aja, nggak ada. Percuma aja ngasih yang benar. Udah Bang Ginti maunya apa? Silakan satu dulu. Bang Ginti maunya apa? Bang Ginti. Bang siapa sih? Cuma, jadi kami kan ayatnya, simple kok. Kita nggak perlu berargumen seperti orang nggak berpendidikan. Saya tanya, adakah Allah SWT berfirman? Ya, dia langsung berkata kepada Muhammad. Begitu loh. Silakan. Kalau ada tunjukkan ayatnya. Yang nggak pakai filter, malaikat. Langsung nggak difilter pakai malaikat. Tadi Bang Juma udah menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Kalau begini saya pelan-pelan. Kami nggak dulu saya jawab diam, congormu ditutup. Biar kamu paham bahasa Indonesia ya. Diam. Itu jangan diam-diamkan orang lah. Diam. Terus. Diam ya. Proses pewahyuan Al-Quran sudah diterangkan tadi oleh Bang Juma. Bukan ayatnya. Halo, kita ini orang-orang berpendidikan loh. Kita itu nggak perlu asumsi. Adabmu tuh dijaga ya. Aduh, adabmu dijaga. Saya ini mau ngomong loh. Memang kami bilang apa sih kalian aja yang kalau suka bicara aja kepada bisa kita lebih saya bicara dulu baru Anda diam. Bisa nggak? Oke, dengar gantian. Bisa nggak gantian? Kalau enggak, Anda dulu puaskan bicara. Bicara aja, kami diam. Ya, boleh diam? Bisa diam? Ya, langsung. Bisa diam? Silakan. Sudah dibicara aja. Oke, baik. Bang Juma tadi udah menerangkan bahwa proses pewahyuan Al-Quran itu pakai bahasa Indonesia loh tadi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Terus kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu proses pewahyuan Al-Quran. Jelas itu. Ayatnya tadi sudah dibacakan 2 ayat. Proses pewahyuan Al-Quran. Oke. Jelas Andi. Dan jelas, kami katakan, dan kami sudah rangkumkan bahwa Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Kenapa kalian sangkal juga? Siapa bilang nggak pernah? Tapi kau bilang, tadi. Kau itu jangan standar ganda lah. Bikin malu aja kamu itu. Ini kan tadi dengerin dulu. Tadi dengerin dulu, gantian bicara. Tadi Billy mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Saya jawab pernah. Wah, kapan? Kapan? Makanya dengerin orang berbicara. Oke. Pasang kuping supaya tidak diulang-ulang lagi. Bahasa Indonesia yang benar nih. Ya, aku tulis. Tulis. Baik. Waktu Nabi Muhammad SAW mengadakan Mi'raj gitu ya, sampai ke langit ke-7 itu berbicara langsung menerima perintah sholat. Oke, jelas? Apa tidak berbicara langsung di sana? Jadi itu bukan Jibril yang ini kan mau dijawab. Kata Billy nggak pernah. Saya jawab pernah. Ayatnya mana ayatnya? Kamu aja dari awal kalian sudah langsung mengikat bahwa dengerin dulu, ini bantah dulu bahwa memang nggak pernah bawa data kalau nggak pernah. Sudah mengatakan perantara melalui Jibril. Kok sekarang kalian sangkal sendiri ajaran kalian? Jangan standar ganda, gitu loh.
Jadi yang betul mana? Melalui perantarakah atau memang adakah Allah langsung berkata, berfirman? Dia itu aja. Tadi Sumariki pakai surat saya disampaikan kepada Lintar, terus Lintar sampaikan kepada apa, itu bukan surat saya. Oke, gini itu saya mau dijawab susah banget ya. Bang Handi, bentar Bang Handi, Ya, Bang silakan, Handi. Pak. Saya katakan sahabat kita ini tidak cukup satu. Kenapa saya katakan tidak cukup satu? Yang ditanyakan tentang Al-Quran, adakah Allah berfirman langsung kepada Rasul Muhammad SAW Al-Quran? Saya katakan nggak ada. Itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi sekiranya mereka bertanya begini, pernahkah Rasul Muhammad SAW itu bercakap langsung dengan Allah? Pernah. Tapi tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Di mana dituliskan? Di dalam tahiyat. Di dalam hadis. Allah berkata pada saat percakapan kepada Rasul Muhammad SAW, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban beliau? Apa jawaban Rasul Muhammad SAW? Itu yang kami gambarkan di dalam tahiyat. Dengerin dulu orang dijawab pertanyaanmu ini. Tunjukkan hadisnya, jangan bicara tanpa dalil. Itu yang perlu Anda. Oh, Anda ngerti hadis rupanya ya? Oh, tahu. Anda pernah belajar? Kita mau lihat dulu. Ada tulisan sohi. Anda pernah belajar hadis? Mau lihat dulu, mau lihat ada sohinya atau enggak? Ada sohinya. Sohinya. Di Al-Quran tidak ada langsung Allah berfirman. Tapi kalau bercakap-cakap langsung ada. Rasul Muhammad SAW itu ada bercakap langsung dengan Allah. Berarti hadis ini yang lebih. Makanya di dalam tahiyat kami, di dalam sholat kami itu ucapan dan percakapan Allah dengan Rasulullah itu kami ucapkan kembali setiap kami sholat. Asyhadu ala Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan seterusnya. Ini bacaan kami adalah percakapan Allah dengan Rasulullah pada saat Allah memanggil Rasulullah untuk menghadap ke beliau, ke Allah. Saya buka rahasia kamu ya. Silakan buka. Jadi begini. Buka segokil-gokilnya Billy. Ya biarkan Pak Yani. Saya buka rahasianya ya, Suma. Ya. Al-Quran itu adalah perkataan Jibril kepada Muhammad, lalu ditulis, ya kan? Apa yang bilang ditulis? Dihafalkan. Gimana kamu bilang ditulis? Dihafalkan dihafalkan. Ya kan, jadi perkataan semua itu adalah perkataan Jibril, benar kan? Pertanyaannya mana Allahnya? Perkataan Allah melalui malaikat Jibril, melaluinya mana? Kok nggak dipotong sih? Wahira jangan kau pura-pura lah. Sebentar, haleluya, gampang itu. Jangan. Jadi begini, ku buka kamu rahasia. Semua isi Al-Quran itu adalah penyampaian daripada Jibril, benar? Ya, bukan tulisan Lukas, betul. Ya. Oke. Dan kamu tahu nggak, pernah satu ketika Muhammad itu sesak dada karena diturunkan kitab sama dia. Betul. Nah dia pikir, kenapa saya diturunkan kitab padahal firman yang disampaikan sudah melalui Jibril. Nah sekarang kitabnya itu isi apa? Itu yang membuat Muhammad sesak napas, sesak dada. Kamu tahu nggak itu? Ada ayatnya. Tahu nggak kamu ada ayatnya? Di mana ada sesak napas? Sesak dada dia. Di mana ada sesak dada di mana? Di mana? Coba bawa buktinya. Sesak dada di mana? Oke, kita lihat ayatnya ya. Ya, di mana sesak dada? Itu proses pada saat wahyuan pertama itu. Coba. Enggak apa-apa, Iqra bismillah dia apa? Mana sesak dadanya? Nanti ku baca ya. Kitabun unsila laika farla yaku fi saudarika haraju minhu. Baca Al-Qur'an lah. Apa kamu bilang? Enggak ngerti saya. Ya sudah, kalau kalian enggak, kita langsung bahasa Indonesianya aja kalau kalian. Bahasanya kamu bahasa Latinnya kan, baca kitabun unsila laika gitu kan? Iyalah. Itu kan? Coba bacain lagi. Sudah kalau kalian protes kita langsung ke bacain lagi. Udah, kita ke bahasa Indonesia aja. Ya kita ke bahasa Indonesia aja langsung. Kalian mau nyalain saya lagi. Ngaji. Inilah kita mau ngaji aku di sini. Ku ngaji. Kita silakan. Ya udah bahasa Indonesia aja udah, Bang.
Ya, kan itu kan namanya apa sih? Itu kan bacaannya harus menyanyi. Aku menyanyi lah. Coba terjemahannya. Terus poinnya apa? Oke. Maka ini kan bahasa Indonesia begini kan. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada. Oke, janganlah engkau sesak dada. Apakah sesak dada? Kitab itu sudah menjadi pelajaran bagi sesak dada lah beliau. Janganlah engkau. Woi, janganlah engkau sesak dada. Apakah sesak dada? Janganlah engkau dada. Iya kan, Allah kan tahu, dia sudah tahu ini pasti Muhammad ini akan sesak dada ini. Makanya dia peringatkan lebih dulu. Waduh, saya turunkan kitab ini. Kitab ini diturunkan. Ayat Al-Qur'annya Islam tapi kau ketawain Al-Quran. Ya, janganlah engkau sesak dada. Apakah sesak dada? Ya. Loh, janganlah engkau. Saya jelaskan boleh? Iya, Pak Juma. Jadi kamu bilang Allah itu ngawur, nggak sesak dada, dia bilang dada. Kamu pikir Allah itu adalah manusia yang bicara ngawur. Itu sudah jelas dia sesak dada. Aku bela Allah kamu loh. Yes. Oke, jadi gini, ini orang ini perlu dijelaskan kata per kata berdasarkan data ini. Kitab itu unzila, diturunkan ilaika kepadamu, fala maka janganlah yakun ada fi dalam sadrika, jadi merujuk kepada dada Rasulullah. Harajun ya, harajun itu artinya kesempitan, minhu daripadanya. Jadi gini, ketika diterangkan di ayat ini bahwa dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Al-Quran ini diwahyukan kepadamu, maka janganlah engkau sesak dada ya, atau janganlah kamu merasa terhimpit, atau janganlah kau merasa itu kesempitan di dalam menerima Al-Quran, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Saya ngambil dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah menerangkan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya Al-Quran ini, kata Allah, ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini diwahyukan kepada sebuah gunung, maka pasti kamu akan melihat gunung itu maksudnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Ini adalah perumpamaan kepada manusia agar mereka berpikir. Kenapa seperti itu adanya? Kenapa ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Al-Quran maka gunung itu akan hancur lebur? Karena beratnya daripada amanah yang ada di dalam Al-Quran itu. Contoh, ini analogi. Ketika Anda diperintahkan ke Papua seorang diri kemudian untuk meluruskan orang-orang yang menginginkan merdeka berpisah dari Indonesia, pasti Anda akan merasa berat. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW hadir di tengah-tengah orang jahiliyah yang gemar kemaksiatan. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menegakkan aturan kepada mereka melalui Quran. Al-Quran harus ditegakkan, isinya berupa larangan dan perintah. Itulah yang membuat Rasulullah merasa berat. Perintahnya sangat berat untuk ditegakkan. Dan Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Al-Quran itu bisa sampai hari ini dan diimani oleh manusia. Itu yang dimaksud ayat itu. Tahap kedua itu, yang pertama ini dia sesak nafas. Itu kamu baca dulu ayatnya. Apa aku baca lagi? Kitabun unsila faika fala. Ya artinya kitab yang diturunkan kepadamu, kitab yang diturunkan kepadamu. Sedangkan Muhammad sudah tahu bahwa isi daripada Al-Quran itu penyampaian daripada Jibril. Nah, sekarang diturunkan kitab. Kitab isinya itu isi kitab itu apa? Ini yang membuat Muhammad sesak dada. Mau marah nggak bisa, nggak marah juga dia sesak dada. Yang dimaksud daripada kitab itu, sahabatku, merujuk kepada Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran yang dimaksud di situ, Al-Quran sebagai penyempurna dari semua komponen syariat dan hukum-hukum yang diberitakan oleh penolong lain kepada seluruh manusia sebagai jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang ikut kepada aturan mainnya Allah melalui Quran, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Makanya, bukan Quran yang diturunkan, semua kitab.
Yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Karena yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan Taurat, bukan Injil, bukan Mazmur, bukan Veda, tetapi Al-Quran. Yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Suma, kamu berarti nggak mengerti bahasa ya. Kalau buku bahasa Arab itu kitab, bahasa Inggris itu books. Nah, yang diturunkan di sini kitab, kata benda. Al-Quran itu bukan benda. Kamu main-main. Al-Quran itu bukan benda. Nah, berarti Quran sudah diturunkan, sedangkan firman itu melalui Jibril. Nah, kalau begitu, apa isi dari kitab ini? Misteri namanya ini, misteri. Itu ada ayatnya. Kok misteri pula? Kitabun unzila ilaika. Kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, itu Rasulullah. Isinya apa yang diturunkan kepada kitab itu? Isi kitab itu apa? Isi daripada kitab itu diantaranya la taqrabuz zina, jangan kau berzina, jangan kau merampok, jangan kau mencuri, jangan kau membunuh, jangan kau mengundi nasib dan seterusnya. Itu yang ingin ditegakkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu isinya, pakai aja kitab yang terdahulu, 10 ke Musa. Sudah selesai. Jadi ini banyak pada melebar. Ini berpilih. Kamu simpulkan, ini melebar. Kamu simpulkan sesuai keahlian kamu seperti ini. Silakan disimpulkan. Silakan. Jadi begini, di ayat ini jelas dikatakan inilah kitab. Kitab itu kata benda. Berarti ada satu kitab yang turun gedebuk dari langit. Ya. Baik. Nah, isinya apa? Sedangkan semua firman yang ada di dalam kitab Al-Quran sekarang itu disampaikan oleh Jibril. Nah, ketika dikasih kitab ini, kan entah ada isi atau tidak, kitab ini yang membuat sesak dada. Baik. Kamu baca aja ayatnya ini. Oke, baik. Kalau menurut Anda di kitab itu ada yang salah nggak? Bagaimana Anda mengatakan ada yang salah atau tidak ada salah? Isinya ini masih misterius, masih tanda tanya. Curiga saya ini isinya apa? Baik, kalau misterius. Sampai yang mana yang misterius? Yang mana yang misterius? Silakan. Sekarang apa dijelaskan isi kitab itu apa? Ada dijelaskan? Enggak kan? Ya. Enggak ada kan? Sedangkan wahyu itu disampaikan ke apa? Melalui Jibril. Jadi Anda mengatakan Al-Quran ini salah, misterius gitu. Artinya kitab yang kedebuk ini, kitabun ini nggak bilang Al-Quran ya, kitab yang diturunkan ya. Apa? Jadi kitab yang diturunkan ini nggak ada bilang Al-Quran loh. Cuma dikatakan kitab yang diturunkan. Nah, kita tanya sama Anda, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Nah, itu dia masih misterius. Kok masih misterius? Biarin aja Pak Joma, misterius. Itu yang saya jadi kitabun di situ bisa berupa ketetapan, bisa berupa hukum-hukum yang kemudian tersurat dalam sebuah buku. Itu yang dimaksudkan kitabun. Oke. Nah, huruf K di situ, ilaika kepadamu, itu merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kitab apa yang datang kepada Rasulullah? Ya Al-Quran. Ketetapan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran? Ya itu dia, syariat, hukum fikih, hukum muamalah dan seterusnya. Suma, kamu lihat ini ya, Suma. Al-Quran itu apa, Suma? Kamu lihat ya. Kamu baca ini, isi daripada Al-Quran itu apa? Surat-surat, tartar, iklan ya, tartar. Ya, isi daripada Al-Quran itu, ini semua ini penyampaian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ini adalah apa? Penyampaian Jibril kepada Muhammad yang itulah isi ketetapan itu. Kitabun itu ketetapan. Oh, berarti double ya, ada double ya. Ada yang sudah jadi dan ada yang pernah jadi. Terus kitab itu di mana? Al-Quran itu ketetapan hukum-hukum. Di dalamnya ada larangan, ada perintah. Itu yang dimaksud kitabun. Makanya Al-Quran itu disebut dengan nama Alkitab. Tunggu. Haleluya. Makanya tidak cocok di luar Al-Quran disebut Alkitab. Kitabmu itu bukan Alkitab. Makanya aku bilang. Karena kitabmu bukan ketetapan. Jadi begini, haleluya. Kamu lihat. Ini kamu simpulkan dulu aja. Simpulkan yang disampaikan oleh Jibril itu kepada Muhammad yang dihafalkan. Jadilah Al-Quran itu dengan surat-surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Benar kan? Nah, sekarang yang jadi masalah ini kitab yang diturunkan apa? Itu ada 30 juz isinya itu. Itu sesak dada. Ada 30 juz isinya. Ini isinya 30 juz ini. Ini isinya ini adalah hasil daripada penyampaian si Jibril yang tidak ada Allah kan tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad, tapi Jibril.
Iya kan? Jadi begini. Biar dulu saya Billy dulu. Terus apa masalahnya Billy? Nah, jadi di sini kan ini hasil daripada perkataan. Ya iya, kenapa hasilnya? Masalahnya apa? Nah, yang kitab itu diturunkan itu isinya apa? Ya isinya 30 juz itu tadi udah diterangkan. Aduh. Nah, apa masalahnya? Lu diam dulu, haleluya. Saya mau Billy dulu. Billy, apa masalahnya 30 juz ini? Masalahnya apa? Bang Billy, Bentar dulu. Saya Billy dulu. Belum kelar, bro. Sebentar, biar Billy kelar ini. Gue pengen tes keilmuan dia berdiskusi. Terus masalahnya apa 30 juz ini menurut Anda, Billy? Di mana Alkitabnya, Billy? Lu diam dulu, yang lain saya sama Billy. Sekarang yang bikin 30 juz ini yang bilang bermasalah siapa? Kamu nggak bermasalah berarti juga. Anda dari tadi bantah-bantahan, kenapa? Yang di kitab yang diturunkan itu loh mana? Gak paham ini si Handi ini. Yang diturunkan sekarang yang 30 juz itu. Itu kan Al-Qur'an. Bang Billy, ya, saya pikir pohon. Bang Billy, saya menambahkan bisa. Ini gimana? Pertanyaannya saya dipertanyakan balik lagi, Bang Andi. Kalau ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes apa ini? Firman bukan? Ini dulu, jangan lari. Ini firman bukan? Ada firman ada enggak? Biarin dulu, ini dulu, biarin dulu. Ini dulu. Masalahnya apa, Bil? Di dalam Matius ada firman, ada juga bukan. Ya sekarang Bil, biar dulu, jangan nyebrang dulu, biar dia pun bertanya. Billy, kenapa? Masalahnya apa Anda ini? Biar jelas. Apa isi Alkitab tadi kan udah. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu. Nah, kitab ini diturunkan dari langit. Apa isinya? Ini misteri, Andi. Oke, isinya itu 30 juz isinya. Yang 30 juz itu adalah penyampaian malaikat Jibril. Iya, dihafalkan lalu ditulis. Iya, malaikat Jibril memperoleh dari mana? Di mana kami tahu? Anda tadi nggak ngerti bahasa Indonesia, proses pewahyuan. Anda diem aja kalau begitu. Aduh. Apa lagi? Andi. Ini saya praktis kalau bicara. Ini kok lu bicara dua orang bicara ini. Billy aja dulu, lu diam haleluya. Biar Billy dulu baru kamu lagi gitu loh. Silakan Billy, apa? Kitab yang diturunkan kepadamu isinya apa? Sedangkan 30 juz itu adalah hasil penyampaian Jibril kepada Muhammad yang dihafalkan kemudian ditulis. Terus? Ya kan? Nah, itu isinya. Ya itulah isinya yang kamu maksud. Sekarang kitab yang diturunkan itu kadebuk yang dikatakan di ayat ini. Apa isinya? Kamu nggak lihat sampai sesak dada. Coba sekarang saya tar dulu. Bagaimana kalau kamu kasih kado, ternyata kamu buka kosong, pasti kamu sesak dada. Oke, saya jawab. Ya, saya kirim kamu itu paket dalam bentuk kado. Enggak, sekarang ini kamu ini maunya apa sih ini? Kamu dari tadi dijelaskan ngerti loh. Setelah kamu buka, kamu mau mana? Enggak usah ke kado, langsung apa ini? Isinya kosong, sesak dada kamu. Ya langsung aja. Lu pikir Al-Quran turun secara kedebuk? Nah, ini apa ini ayatnya? Lu pikir Al-Quran diturunkan secara kedebuk, secara berangsur-angsur. Nah itu menganggapnya gitu Bang Andi. Pak Yan. Al-Quranmu bro yang menceritakan, bukan kami. Gimana sih? Sekarang siapa yang mau bicara Kristen nih? Silakan, haleluya sama Billy dulu yang ngomong. Haleluya, dijelasin dulu, haleluya. Silakan. Kamu mengatakan bahwa siapa? Maksud Bang Billy itu begini, antara kitab dengan perkataan kan beda. Kitab itu kan sebuah buku. Jadi maksudnya ditanya Bang Billy itu buku yang sudah diturunkan itu mana? Sedangkan ayat-ayat yang diterima Nabi Muhammad yang disampaikan itu kan bukan kitab namanya. Atau gimana penjelasannya, Bang? Iya, pas. Bang Handi. Ya, silakan Pak Jemaah. Ya, jadi begini anak-anakku, murid-muridku gini. Al-Quran itu punya 55 kurang lebih nama. Bisa disebut Alkitab, bisa disebut kitab, atau bisa disebut Kitabullah, bisa Al-Furqan, bisa Az-Zikir, bisa juga Mau'idu, bisa juga Asy-Syifa dan seterusnya. Ketika kemudian data yang kalian ambil itu menyebutkan kitab, itu merujuk kepada Quran. Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nama Al-Quran itu adalah kitab atau Alkitab.
Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Al-Quran itu disebut dengan Furqan. Jadi banyak. Inna nahnu nazzal zikr wa inna lahu lahafizun. Al-Quran disebut dengan az-zikir dan seterusnya. Nama Al-Quran itu banyak. Jadi kamu jangan kemudian terobsesi kitab. Oh, kitab yang dimaksud ini adalah kitabnya Lukas. Enggak. Jadi ketika diterangkan seperti itu, nih saya urai dari awal. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Qul nazzalahu ruhul qudus. Siapa yang mewahyukan di sini dan apa yang diwahyukan? Ini adalah nazzala yang diturunkan apa? Al-Quran. Tapi tidak disebut di situ Quran. Dikatakan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jelas. Yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu disebut Al-Quran. Meski di dalamnya disebut dengan sebutan ruh atau disebut sesuatu yang dinuzulkan dari Allah. Jadi bisa dikatakan wahyu, bisa dikatakan Furqan, bisa disebut kitab, bisa disebut Asy-Syifa dan seterusnya. Nama lain Quran itu banyak. Jadi bukan cuma Al-Quran. Bisa disebut Al-Hukmu, Al-Hikmah, Al-Huda, Al-Tansi, Al-Rahmat, Al-Ruh, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Busyra dan seterusnya. Jadi memang materi ini materi yang harus Anda dalami kalau Anda ingin bertanya. Bisa disebut An-Nur, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum wa anzalna ilaikum nur. Singkat saja, kitab dan wahyu itu sama enggak artinya? Kitab itu adalah wahyu. Saya tanya. Oh, berarti wahyu kitab ya? Oh, ya, kalau kitab yang ditunjuk itu adalah Al-Quran, itu adalah kitab. Makanya Alkitab itu hanya penamaan kepada Quran. Tidak boleh pakai ke buku-buku karangan lain. Tidak boleh. Memang waktu itu sudah ada Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran ada 55 berapa tadi? 55 nama ya? Kurang lebih 55 nama lain daripada Al-Quran. Dan baru saat ini saya tahu bahwa kitab sama dengan artinya wahyu. Oke, lanjutlah pertanyaan berikutnya. Ketika Allah jadi kalau yang dimaksud kitab itu adalah Al-Quran, maka pasti wahyu, bukan dongeng. Saya lanjutkan pertanyaan Bang. Jangan dipelintir lagi. Kitab artinya buku. Oh, ternyata buku itu wahyu. Gitu. Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Gimana? Bahasa apakah yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan perintahnya, perintah-perintah dan larangannya kepada Nabi Muhammad melalui Jibril? Iya kan sudah dijelaskan. Bahasa apa? Bahasa kaumnya. Silakan, Bang. Bahasa yang digunakan, ya. Gimana? Bahasa kaumnya bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa apa? Kok abang berpikir mau menjawab bahasa Arab? Berarti bahasa Arab. Anda tuli ya? Anda tuli ya? Iya. Kan saya katakan bahasa Arab. Terus kenapa Anda tanya bahasa apa? Saya tanya bahasa Arab, Anda tanya bahasa apa? Saya tanya bahasa Arab, Anda tanya lagi bahasa apa? Iya, ini Anda tuli ternyata ya. Berarti Tuhan dan manusia sama-sama mengerti bahasa Arab, betul? Dan ini Al-Quran diterangkan. Iya. Oke, diterangkan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu memahami. Iya. Terus artinya Allah dan manusia sama-sama punya kesamaan mengerti bahasa Arab, betul? Kok manusia? Emang kamu ngerti bahasa Arab? Oh, kan bukan saya bilang, Bang. Berarti mau ngomong apa? Emang Anda mengerti bahasa Arab? Bilang, dengarlah, ya kan? Abang seperti ketakutan saya jelaskan. Oh enggak dong, masa ikan diajarin sama kucing berenang ikannya takut? Enggak dong. Saya ikannya Bang, abang kucingnya. Oh kalau gitu coba Anda bacakan surah Al-Fatihah dengan makhraj huruf, bisa enggak? Masa cuma bilang saya nggak bisa kan? Berarti Anda kucingnya, saya ikannya, gitu loh. Oke. Saya kucing, abang ikan. Oke, nanti saya artinya melalui penjelasan abang ya, dengar loh. Melalui penjelasan abang mengatakan bahwa Allah dan orang Arab punya kesamaan. Allah orang Arab. Tuh, Nabi Muhammad kan orang Arab. Oh, kalau Rasulullah ya orang Arab. Terus?
Rasulullah manusia nggak? Kan manusia kan? Manusia ya, oke ya. Tapi bukan seluruh manusia loh ya. Melalui penjelasan abang, dengarlah. Abang asal aku mau ngomong terus dipotong-potong. Ya saya arahkan kucing lah supaya dia bisa berenang. Jangan usah diarahkan, abang ketakutan arahan saya. Ada yang takut, lanjut udah. Ini ya, saya bilang ya. Berarti melalui penjelasan abang mengatakan bahwa ternyata Nabi Muhammad yang adalah manusia punya kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama ngerti bahasa Arab. Oke, setuju? Itu. Ya. Nah, terus ya udah selesai. Terus bahasa jebakanmu apa yang lebih hebat dari ini? Ada nggak? Nggak ada. Cuman saya teringat bahwa katanya tidak ada pun yang bisa menyamai Allah dalam segala hal. Bang Yan lain diam dulu ya, nggak usah saya aja di sini dari tadi diam. Baik. Bang Yan coba buka surat Ibrahim. Premis yang dibawa oleh saudara Ginting ini bahwa Allah itu tidak bisa menyamakan, tetapi ada yang menyamakan, yaitu Nabi Muhammad yang sama-sama berbahasa Arab. Nah ini premis yang menurut saya ini perlu diluruskan Mas Zuma. Silakan, monggo. Ya baik. Al-Quran menerangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Oke? Nah, bukan berarti karena Allah mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, lalu kemudian Anda mengatakan, oh ada kesamaan, Allah bisa bahasa Arab, Rasulullah Muhammad SAW juga bisa bahasa Arab, berarti sama. Itu poinnya jelas, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Kenapa Allah menerangkan kepada Rasulullah bahwa saya menurunkan wahyu bahasa Arab? Karena Rasulullah Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Inna nahnu nazzalna Qur'an Arabian la'allakum ta'qilun. Penjelasan yang agak ringan Mas Zuma ini terlalu jauh ini. Mereka nggak ngerti. Maaf ya, kamu terjemahan nggak paham. Beri analogi aja lah. Quran berbahasa Inggris ya itu dibaca oleh orang Inggris, bukan berarti orang Inggris itu mengerti bahasa Indonesia atau begitulah. Kasih perumpamaan begitu. Cuma sebelum kamu jelaskan itu semua saya mau tanya. Oh ini jelaskan loh itu. Penjelasannya belum selesai lah, silakan Mas Zuma. Ya dituntaskan karena premisnya tadi menyamakan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan manusia kan begitu. Premisnya sih penting. Diuraikan dulu Mas Zuma biar jelas untuk saudara kita yang ada di luar sana. Sebelum dijelaskan. Ini urusannya Pak Ginting ini, Billy Ginting. Jadi gini, ya Allah itu mengirim utusan-utusan. Ketika Allah mengutus utusan, Allah itu maha tahu. Utusan saya ini bisanya hanya menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Maka ketika faktanya dalam bahasa sama dalam arti hakikat. La laisa kamitslihi syai'un itu berbicara mengenai hakikat. Jangan ada orang mati ditampar, diludahi, diseret, kamu samakan dengan pencipta. Yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un itu hakikatnya. Hakikat pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Nah itu makanya saya sudah menjelaskan setiap poin pertanyaan Anda saya sudah jelaskan. Jadi kesamaan yang dimaksud di situ adalah hakikat. Tidak sama seperti saya dengan Yesus itu sama. Itu nggak begitu. Yang namanya pencipta itu, Khalik, itu tidak sama dengan makhluk. Saya nggak bisa membayangkan ya. Tunggu sebentar dulu giliran saya. Saya nggak bisa membayangkan ya bahasa kaumnya Nabi Musa waktu itu adalah Hebrew atau Aramaik lah, Hebrew lah. Terus ya Hasem atau Yahweh menurunkan dengan berbahasa Inggris. Pusing Nabi Musa itu. Ya demikianlah gambarannya ya dari premisnya Bro Ginting itu. Ya itu gambarannya ya. Ya itu sudah dijawab oleh Mas Zuma. Perkara kamu itu percaya atau tidak urusan kamu. Silakan Saudara Billy. Ya izin dulu ya. Alangkah pusingnya nanti Nabi Musa diturunkan oleh Yahweh atau Hasem. Dengerin dulu saya dulu. Diturunkan kepada Nabi Musa. Bang Andi lebih pusing lagi umatnya Nabi Musa karena tidak tahu juga bahasa Inggris. Itu. Ya, dikasih contoh ini. Ya dengar. Ternyata
Allah Iya, dan saya- manusia itu punya kesamaan, itu ada titik. Iya, itu kan ya itulah namanya orang kafir kan begitu menurut dari kebenaran. Diperhatikan oleh saudara Ginting. Walaupun kadarnya hanya Iya, nggak apa-apa. sekian Ya, itu nggak apa-apa. Ya memang karena kafir ya begitu. Oke, Daripada kebenaran. Boleh nggak? Kamu itu gimana sih? Coba gimana sih? Allah itu melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah maha hidup, manusia hidup. Masa kau jadikan kemudian, oh ternyata Tuhan itu sama seperti kita. Ini anak TK ini yang berbicara. Ada kesamaan kan? Bukan sama, ada kesamaan. Sekarang begini, kamu punya keahlian membuat sebuah meja. Maka meja itu akan mencerminkan dirimu. Karena kamu ahli mejamu bagus. Bandingkan dengan saya yang bukan ahli meja membuat meja. Akan kacau balau dan mencerminkan juga tentang diri saya. Karena saya bukan ahli mejanya acak-acakan. Itulah Allah menciptakan manusia dalam bentuk fi aksani takwim. Karena manusia itu dicipta dari yang sempurna, maka manusia juga mampu berkarya. Bukan berarti manusia sama dengan Tuhan. Semua boleh nggak percaya alat. Sekarang gantian, saya lagi gantian dari tadi Anda. Sabar dulu, saya mau tanya boleh nggak dulu saya lagi. Halo, gantian saya lagi. Gitu ya. Udah dijelaskan. Sekarang ini saya minta kepada Anda semua di sini proses datangnya perjanjian baru itu silakan diterangkan. Proses Sabar, kita belum datangnya giliran selesai bertanya, kalian ini udah nggak selesai. nggak bertanya. Saya belum Udah selesai bertanya. Biar kita ambil kesimpulannya ya, saya dulu ngomong. Nomor 1, ketika Kristen bertanya, tunjukkan Allah berfirman tidak ada. Oke, udah diakui Juma. Yang kedua. Sebentar. Biarkan dia. Kesimpulan ini Bang, ini harus ini saya dulu ya nih. Astagfirullahaladzim. Saya cap dulu ya. Kalau kalian menyimpulkan pokok-pokok ajaran Islam ataupun yang Muslim menyimpulkan pokok-pokok ajaran Kristen, risiko di tangan kalian loh ya ini. Saya peringatkan di sini. Enggak usah mengancam-ngancam lah ya kebiasaan. Ya memang ancaman ini benar, saya mengancam ini. Kita bisa. Iya, ayo. Coba kamu simpulkan ayat-ayat Al-Quran dengan segi paham sendiri. Kamu berani di sini. Buka open camp di sini, buka open camp. Jangan kau pula sok-sokan kau emosional kau. Duh, kok emosional? Ayo coba kamu buka Al-Quran dengan penghayatan. Biarkan dia. Ayo open camp kamu di sini. Saya buka open camp di sini. Satu Juma sudah jelas menyatakan tidak menyatakan apa sudah menyatakan. Kalau ini nanti Satu-satu biarkan dulu dia biarkan. Biarkan dulu ini. Siapa ini? Silakan ini. Perlu dicepret nih orang ini. Bang Andi, kalau memang kami diskusi di sini harus dilaporkan ke pihak berwajib, kami mundur diri aja lebih. Sudah ada laporan lanjut aja tapi berisiko. Makanya saya sudah peringatkan kan. Saya sudah peringatkan di sini. Jangan simpulkan pokok-pokok ajaran masing-masing. Yang Muslim jangan simpulkan ajarannya Kristen. Demikian ya Kristen jangan simpulkan, itu berbahaya untuk kalian. Kamu ingat kalau mau dilaporkan dong. Ingatkan kedua belah pihak. Sebentar. Saya mau pernah dengar nggak semua bicara menyimpulkan Sabar, tolong Pak Cul biar lain diam dulu lah. Udah. Sekarang jangan menggertak di sini, Bos. Ya udah sekarang gini aja udah stop. Gantian bicara. Silakan haleluya bicara, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Bicara aja. Silakan Tidak. gantian. Al-Quran. Saya menyimpulkan pandangan dari sisi pendapat si Juma. Ya silakan, nanti Bang Juma bantah. Silakan. Ada Oke, yang kedua, dan Alkitab itu ternyata kata si Juma. Diulang dulu ya, jelek, diulang. Waduh, biarkan Pak Yan. Diam, suruh diulang Bang. Mau jelek mau enggak urusan dia lah. Silakan. Istighfar. Udah, oke. Terus yang ketiga, begini loh Juma. Kami kan sebenarnya mengikuti pernyataan kalian bahwa Allah SWT itu nggak boleh disetarakan, diserupakan dengan apapun. Kan itu konsep yang kalian akui. Wajar kalau dari Kristen bertanya, jika memang Allah SWT tidak boleh disetarakan, diserupakan dengan apapun, menjadi pertanyaan. Lalu siapakah Jibril ini hingga mampu mengambil alih fungsi setiap perkataan Allah SWT? Makanya sering saya katakan jangan standar ganda. Udah. Kalau saya Ya begitu udah. aja. Ya udah stop. Anda diam kalau udah. Tutup congornya. Bang Juma silakan. Saya dulu sebentar. Ya silakan. Oke, yang kedua,
kami menciptakan, kami itu dalam penjabaran kalian adalah Allah dengan malaikat. Berarti kesetaraan itu ada, pencipta dan ciptaan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, percaya Allah tanpa percaya Muhammad itu nggak boleh. Harus percaya dua-dua, nggak boleh percaya salah satu. Ada kesetaraan di situ. Mau bilang apa kamu? Ngeles? Ya silakan. Oke, silakan Ginting. Ginting, silakan. Udah Bang, dulu Bang. Cuman gini Bang, saya maksudnya kita kan seperti yang Bang Handi bilang, gitu. Kita debat di sini kan harus menjaga kata-kata, gitu kan. Tidak ada ancaman, tidak ada hujatan. Kita ya membahas apa yang kita tanyakan. Kita kan udah sepakat Bang Handi kemarin kan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Tidak, di sini tidak ada ancaman, memperingatkan. Tuh. Iya Bang. Boleh nggak? Kalian aja yang baper itu, diperingatkan dua belah pihak malah baper itu. Haleluya itu. Bang, oke, udah diam dulu, kembali ke Bang Juma, giliran Bang Juma dulu. Oh, ya, udah, lanjut. Bagaimana kalau kita cabut? Udah kan tadi, Billy udah, kan Billy udah tadi. Haleluya udah, silakan Ginting lagi baru sebelum ke Bang Juma, silakan. Udah ya? Oke, Bang Ginting masih mau bicara? Ya silakan. Oke, ya udahlah kita lanjutkan diskusi ini, tapi kita kendalikan bahasa-bahasa kita dan jangan menimbulkan pertanyaan yang negatif. Oke Bang Andi, setuju? Setuju Bang? Oke baik, silakan Bang Juma. Silakan. Iya setuju direspon Bang Juma. Ya udah diam dulu Bang Juma lagi bro. Ya udah Bang Juma lagi kan Anda mau menyimpulkan tadi Bang Juma lagi. Lagi ya. Ya udah silakan Bang Juma. Oke baik. Jadi yang pertama tadi saya katakan, ya saya harus mengulang, ya memahami Quran itu memang tidak cukup hanya punya otak, tapi juga harus punya ilmu. Saudara Haleluya mengatakan, mengapa kemudian Jibril mengambil fungsi dan menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Karena dia yang berfirman katanya. Padahal di awal saya sudah menjelaskan bahwa Jibril itu adalah utusan. Kul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Di sini Jibril adalah utusan, dia pesuruh Allah. Dia diperintah oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Jibril itu menyampaikan Al-Quran dengan izin Allah. Berarti Allah yang memberi izin kepada Jibril untuk menyampaikan. Artinya Jibril ini menerima titah, menerima perintah. Berarti dia pesuruh, berarti levelnya di bawah daripada Allah. Kedua, pertanyaan kedua, kami. Terkait dengan kata kami, itu bukan berarti hakikat Allah bersama dengan makhluknya itu sama. Tetapi ini penghargaan Allah kepada makhluknya yang terlibat seperti ini. Kenapa Allah mengatakan kata kami di situ? Karena melibatkan malaikat Jibril. Allah itu maha luar biasa, dia maha bijaksana, dia tidak melupakan keikutsertaan hambanya, makhluknya, ketika makhluknya ikut berpartisipasi dalam menjalankan perintahnya. Nahnu nazzalna zikr. Kami yang mewahyukan. Kenapa? Karena malaikat Jibril juga ikut di sana. Tapi, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya dia, maka dia tidak mengatakan kami. Dia pasti mengatakan ana. Contoh, innani ana Allah. La ilaha illa ana. Nah, ketika berbicara mengenai hakikatnya sebagai Khalik, Allah tidak mengatakan nahnu. Dia tidak pernah mengatakan kami. Cari di dalam Al-Quran terjemahan manapun itu, di ayat apapun, surah apapun, tidak pernah Allah bercerita tentang hakikatnya dengan mengatakan kami. Pasti mengatakan aku, ku, atau saya. Tidak ada kata kami. Tapi ketika mengikutkan makhluknya di dalam proses penciptaan atau pewahyuan, maka Allah mengatakan nahnu, atau na, atau ni, atau kami. Seperti itu sahabat. Ada lagi yang lain? Clear ya. Dan sekarang kita pindah topik. Belum Bang, ini clear dulu. Udah ini udah. Katakan clear kau bertanya pada kami. Belum selesai.
Jadi penjelasan Bang Juma menimbulkan pertanyaan Bang Andi. Ya udah ditanya aja lagi, silakan. Nah, begini maksudnya. Tadi kan Bang Juma bilang ketika dia menggunakan makhluknya, dia menggunakan kata kami. Tapi ketika dia hanya membicarakan hakikatnya, dia berkata aku. Benar ya? Pertanyaannya Bang, kami itu adalah perkataan untuk seorang untuk pribadi-pribadi yang sederajat. Contohnya gini, saya tidak akan mungkin mengatakan kami kalau situ saya ada lembu beserta lembu dengan saya. Kalau saya dengan lembu pasti saya akan jelaskan saya dan lembu gitu. Nggak mungkin saya katakan kami. Karena apabila saya dan lembu saya katakan kami, berarti ya saya dengan lembu itu sederajat gitu loh. Kenapa di sini Tuhan yang maha tinggi sekali itu menyamakan dirinya dengan makhluknya sehingga dia mengatakan kami itu kan sederajat itu Bang. Terima kasih Bang. Ya silakan Bang Juma dijawab. Sorry. Oke, ya, jadi gini. Jadi pertanyaan Anda ini sangat luar biasa. Nah, inilah kemudian kenapa Al-Qur'an itu dikatakan kaya satu-satunya bahasa di atas muka bumi ini yang kaya dengan literasi, kaya dengan rasa dan juga banyak dia memiliki kosakata. Ketika Allah menerangkan inna nahnu satu yang ditujukan kepada penyampaian daripada pernyataan Allah itu adalah manusia. Dua, di dalam Al-Qur'an tidak ada kata kami. Yang adalah kata nahnu atau kata na atau ni. Ya. Sorry. Jadi kemudian ketika bahasa Al-Qur'an dibawa ke Indonesia untuk memahami daripada maksud Allah ini, bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menguraikan apa kata yang bisa digunakan di waktu bersamaan jamak dan tunggal. Makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikr. Nah, tidak mungkin kemudian Allah mengatakan nahnu lantas kemudian yang terkait dengan dirinya itu setara dengan dirinya. Contoh. Saya berkata kami membuat sebuah rumah. Di situ ada buruh, di situ ada asisten saya, di situ ada driver saya, di situ ada pembantu saya terlibat. Kemudian saya nyatakan kepada seorang bupati bahwa rumah itu saya yang kerjakan, saya otaknya, saya yang perintahkan. Tidak mungkin saya uraikan kepada mereka, Pak Bupati, yang membuat rumah ini adalah saya, pembantu saya, kemudian driver saya, kemudian staf saya, di situ juga ada sekretaris saya, dan satu lagi anak saya juga terlibat, dan kemudian pembantu saya juga ada, dan di situ juga ada orang lewat yang membantu kami untuk mengangkat batu dan seterusnya. Nah, kayak begitu bahasa Quran itu. Ketika Al-Quran menerangkan inna nahnu nazzalna dzikr, itu Allah telah menerangkan poin-poin pewahyuan itu melibatkan makhluk yang lain. Itu loh. Bukan berarti saya menyetarakan diri saya dengan tukang batu, dengan sekretaris. Saya tetap saja sebagai pemilik tertinggi. Itulah Al-Quran. Harus dikaji berdasarkan dengan rasa Quran. Kata kami itu milik kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memahami kata kami, memang paradigma berpikir kita didorong, dirangsang untuk mengatakan itu jamak. Tapi ingat, saya kasih analisa gini sederhana, analogi. Ketika seorang guru datang di dalam kelas, kemudian dia berkata begini, ini sudah sering saya ungkapkan. Anak-anakku, besok kami akan ke Bandung. Nah, lalu masuk lagi di dalam kelas di hari yang sama, guru masuk ke dalam kelas. Anak-anakku, besok kita akan ke Bandung. Antara kata kita dan kami itu jelas perbedaannya. Kata kami itu murid-murid tidak ikut. Tapi kata kita, murid dan guru ikut. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa saja yang ikut pada saat guru mengatakan kami akan ke Bandung? Boleh guru itu sendiri. Kenapa digunakan kata kami? Untuk menghargai, untuk bahasa sopan. Dan itu juga sudah kita sadur. Terkadang orang berpidato, termasuk saya, ketika saya berbicara di depan staf saya di briefing pagi, saya selalu mengatakan, kami telah memutuskan, padahal yang memutuskan itu saya sendiri. Itulah hebatnya Quran. Ya, jadi bukan berarti Allah membawa makhluknya untuk melibatkan dia di dalam penyebutan pewahyuan, lantas kemudian makhluknya itu setara dengan dia. Tidak. Oke, penyebutan pewahyuan tidak. Dulu kau itu ini keginting dulu. Kita gitu yang nanya. Ini sedikit aja.
Ya. Bentar. Ginting yang nanya kok. Gitu. Balik sama Ginting, silakan ya, Ginting. Itu ya, jangan nyerobot dulu. Kita selesaikan dulu dengan Ginting. Saya beri 2-3 putaran dengan Mas Juma. Silakan. Silakan Ginting, buka mic-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang 2 putaran, 3 putaran. Bang Juma mulai mensetir makna kata kami kepada maksud dan tujuan Bang Juma sendiri. Saya tidak pernah mengatakan kami akan berangkat kepada anak istri saya ketika saya akan berangkat. Kata halus untuk mengatakan saya akan berangkat adalah saya akan berangkat ke sana ya. Tidak pernah katakan kami. Penggunaan kata kami tentu adalah memang boleh saja ya seseorang mengucapkan kata kami. Tetapi ini pasti melalui proses sebuah kompromi atau sebuah diskusi. Contohnya seorang pimpinan atau seorang kapolda lah, atau panglima atau apa gubernur lah. Ketika dia menyampaikan perkataan kami kepada masyarakat, pasti keputusannya itu adalah berdasarkan rapat musyawarah antara pimpinan staf. Artinya apa? Di dalam ruang sidang itu pastilah ada beberapa pribadi yang mempunyai hakikat yang sama-sama manusia gitu loh. Walaupun punya fungsi berbeda gitu kan. Karena sesungguhnya kan kesamaan itu dalam artinya kan hakikat ya, bukan kesamaan istilah dalam kualitas, bukan ya, hakikatnya. Jadi kata kami itu apabila saya rujuk kepada hakikat, seakan-akan hakikat Allah sama dengan hakikat para malaikat dan nabi gitu loh. Karena dia mengatakan kami untuk melaksanakan sebuah maksud gitu loh. Jangan abang. Baik, itu sudah cukup ya. Itulah counter dari saudara Ginting. Silakan sekarang Mas Juma untuk diurai lebih dalam lagi. Sederhana gini loh Bang. Kalau misalnya gini, berbicara mengenai hakikat, siapa yang menghamili wanita itu? Suaminya nggak mungkin mengatakan kami. Pasti sang suami mengatakan saya. Tapi ketika ada pertanyaan, ibu itu siapa? Suami boleh berkata, anak boleh berkata, itu adalah keluarga kami. Ini hakikat loh. Kenapa kemudian Allah mengatakan kata kami? Contoh misalnya, pertanyaan dari saudara Haleluya. Pernahkah Allah kemudian itu berbicara langsung di dalam Al-Quran kepada Rasul Muhammad SAW? Saya katakan, di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah nusul ke muka bumi berkata kepada Rasul Muhammad SAW. Berarti yang datang adalah oknum lain yang merupakan utusan. Siapa itu? Jibril. Oke? Nah, kalau dikatakan Jibril yang datang, lalu kemudian yang dinyatakan oleh Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Di situ tidak mengatakan kata nahnu, tapi kata aku, itu juga sama. Itu juga tidak salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu diwahyukan dari esensi yang satu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW. Nah, kenapa Allah dengan pemurahnya, dengan bijaksananya, dengan arifnya menyatakan nahnu? Karena di situ melibatkan pesuruhnya bernama Jibril atau Ruhul Kudus. Apakah Allah kemudian bisa mengatakan aku yang berfirman? Bisa. Bisa, kenapa tidak? Karena memang asalnya daripada kalam itu adalah Allah. Allah yang memiliki sifat kalam, yang berfirman. Bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya sebagai penyampai. Begitu sederhananya. Jadi ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna zikra, kamilah yang mewahyukan, memang betul. Karena di situ melibatkan Allah sebagai sumber, Jibril sebagai perantara sampai kepada turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang salah kemudian ketika malaikat Jibril yang mengaku sebagai Allah. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Bukan Allah yang mengutus para nabi itu yang Tuhan, tapi aku. Itu salah. Tapi ketika datang malaikat Jibril mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana, itu posisinya sedang menyampaikan firman. Sama ketika Bang Ian membacakan surat saya kepada Anda yang ada di Jakarta, maka di situ Bang Ian akan mengatakan, ketika saya menulis, aku berkata kepada kamu, kamu harus mengikuti instruksi saya. Bang Ian tidak mungkin membaca surat saya dengan mengatakan, Bang Zuma mengatakan kepada kamu agar kamu mengikuti instruksi Bang Zuma. Itu dia tidak membaca perkataan saya, berarti dia tidak membaca kalam Allah, tetapi dia mengucapkan persepsi dia terhadap kalam Allah. Makanya ada dikatakan innani anallah,
ketika Rasulullah juga menerangkan itu kepada orang-orang Islam, Rasulullah juga mengatakan, innani anallah. Makanya Yesus juga mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Begitu. Silakan. Oke, satu putaran lagi. Oke, putaran terakhir. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Penjelasan Abang yang begitu tegas, meskipun Abang berulang-ulang kali menyampaikannya. Mungkin Abang untuk meyakinkan kepada kami ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi dapat saya simpulkan bahwa kata kami itu ternyata adalah merupakan Allah, malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad. Nah, itu saya kunci tadi kan, karena bilang tadi, ketika Allah melibatkan Jibril dan Nabi Muhammad, maka dia menggunakan kata kami. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Yang saya pahami, kami itu adalah kata ganti orang ke beberapa jamak itu ya, artinya jamak. Berarti ada beberapa pribadi di dalamnya. Dan pribadi-pribadi di dalam kata kami itu adalah sederajat di dalam hakikatnya gitu, walaupun dalam penguasaannya berbeda. Contohnya situ ada Kapolda, ada Wakapolda. Ya, sederajat aja. Saya sedikit Bang. Nah, terima kasih Bang. Oke, kata sederajat itu saya urai ya. Ketika Allah menggunakan kata nahnu, sumber adalah Allah, perantara adalah Jibril, penerima adalah Rasul Muhammad SAW. Tidak setara. Demikian. Sekarang coba Terima kasih Mas Juma dan Saudara Ginting. Saya kira sesi kalian saya cukupkan di sini ya. Nanti kita akan kerucutkan lagi. Sekarang Andi Selebes dengan Bro Ginting, Bro Billy, silakan. Ya. Yang lainnya tolong ditahan dulu biar kita atur. Enggak tunggu-tunggu ya. Silakan. Ginting dengan tentang Andi Selebes. Ya, jadi udahlah kamu haleluya, udahlah tadi. Pak Billy Bang, bukan Pak Ginting. Masih ada lagi. Sedikit aja. Maksudnya begini loh. Ya, masih ada haleluya. Kita sebentar. Halo. Ini haleluya nggak bisa diatur ya kamu ya? Udah kamu ini diatur. Di sini sekarang saya beri kesempatan Mas Andi Selebes dengan Mas Billy. Silakan. Bicara sedikit. Kenapa kalau saya bicara kok? Ya kamu diam. Kamu bisa diatur nggak? Gimana mau diam? Kalau kamu nggak bisa diam, nakik loh kamu hari ini. Saya kan bicara. Kamu bilang tadi 3 putaran. Oke, kamu nakik aja. Itu teman-teman dikik aja itu. Silakan. Ini orang ngomong santai kok, kamu ini kok. Ini nggak bisa diatur orang ini. Kita lembut kalem loh. Ini ada aturannya bro. Iya, tadi kan kamu. Iya, kamu diam. Saya diam. Sekarang saya mau. Kamu diam. Ini giliran saya mau Billy loh. Udah, tak tahu debatin dulu. Silakan. Giliran saya mau Billy. Diatur dengan baik kok nggak mau sih. Sabar aja kan, nanti diberi waktu, kita sabar aja kan. Mas Billy. Silakan Mas Billy. Mas Billy atau Mas Ginting nih ngobrol nih. Loh kan giliran